Selamat petang Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita ketemu dalam fellowship kita di setiap hari Jumat. Dan hari ini Jumat 19 Februari 2021 dengan penuh sukacita kita akan membahas tema-tema mengenai gambaran Kristus dalam Perjanjian Lama. Dan khususnya hari ini kita akan membahas Kejadian 42 sampai Kejadian 47. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam fellowship ini, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jika Anda semua ingin mendengarkan rekaman-rekaman fellowship kami, baik yang setiap hari Jumat jam 18 sampai 21 mengenai tema serial Kristus dalam Perjanjian Lama, dan yang setiap hari Minggu jam 18 sampai 21 mengenai kehidupan dalam realita Kristus, dapat mengakses video rekaman fellowship kami melalui channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Dan setelah itu jangan lupa untuk share, like, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Kami sangat menyarankan juga bagi Bapak Ibu untuk menonton video-video tersebut hingga selesai untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari apa yang disampaikan dengan Alkitab sebagai dasarnya. Kita akan segera mulai fellowship kita petang hari ini. Saya persilakan Pak JK untuk memberikan pemaparan. Terima kasih Pak Jo. Selamat sore semuanya. Hari ini kita coba melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin mengenai Yusuf, di mana diperlihatkan Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa di Mesir. Dan kita sudah melihat beberapa hal bahwa Yusuf ini merupakan gambaran Kristus dan perjalanan yang diperlihatkan di dalam kisahnya keluar dari keluarganya sampai ia mendapatkan posisi di tanah Mesir. Maka itu merupakan gambaran bagaimana Kristus yang merupakan anak tunggal Bapa, dia datang mengambil rupa manusia, dan dalam rupa manusia ini dia menderita dan dianiaya dan kemudian dia mati. Sama seperti Yusuf, dia dianiaya saudaranya, kemudian dia masuk ke dalam tahanan. Namun dalam 3 hari kita bisa melihat kemudian Yesus ini bangkit dan kembali kepada kemuliaan dan menjadi penguasa atas sorga dan bumi. Nah, perjalanan Yusuf ini sekali lagi bukanlah merupakan cerita dongeng, tetapi dia merupakan realita yang dituangkan Allah di dalam Alkitab dalam rangka menerangkan Yesus. Sekali lagi, Alkitab diberikan kepada kita bukan sebagai kitab dongeng, artinya kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab itu adalah kisah yang memang dipilih Allah supaya kita mengerti bagaimana kehidupan dalam Kristus. Dengan kata lain, manusia sebenarnya sudah punya pengajar yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Dan mereka tidak perlu pengajar-pengajar dunia. Seperti dikatakan dalam Alkitab bahwa kamu tidak perlu diajar oleh manusia. Ya. Namun tentu saja ada pengajaran yang akan dipakai oleh Roh Kudus. Dan pengajaran itu adalah yang Allah sendiri yang buat. Dan itu semua ada di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Perjanjian Lama. Dia membuat kisah-kisah sedemikian rupa, sehingga di dalam membaca kisah-kisah ini, kita akan mengenal bagaimana Kristus itu. Jadi tidak perlu lagi terjadi perbedaan-perbedaan doktrin seharusnya. Tapi di dalam dunia tentu saja dunia tidak mengenal Allah, sehingga mereka menghadirkan doktrin-doktrin menurut pandangan mereka. Justru dengan melihat kisah-kisah yang Allah bangun ini, bagi kita akan mudah untuk melihat apa yang Allah kehendaki, dan akan mudah bagi kita untuk menggugurkan pemahaman-pemahaman kita yang salah. Kenapa? Karena kita punya kepastian dari Alkitab. Jadi bukan dari orang, ya, bukan dari pengajar-pengajar, tapi dari Alkitab. Sehingga bagi kita mudah untuk melakukan pembaharuan pikiran. Ya, kalau dari pemahaman-pemahaman teologi, kita akan susah melakukan perubahan pola pikir, karena teologi selalu beragam-ragam, akan bermacam-macam, berubah-ubah. Ya, dan banyak orang juga akhirnya sepanjang hidup dia sia-sia hidup dia karena dia hanya
hidup dalam rangka membandingkan teologi satu dengan teologi yang kedua, dan dia tidak pernah menemukan Kristus. Walaupun dalam perbandingan itu dia pikir dia menemukan Kristus, padahal tidak. Nah, kisah yang kemudian diceritakan di dalam pasal 42 sampai 47, tentu saja kita tidak akan baca seluruh kisahnya, tetapi kita akan melihat secara general kira-kira poin apa yang Allah kehendaki melalui kisah-kisah yang dibangun ini. Kita tahu bahwa ketika Yusuf diberi kuasa untuk memerintah di tanah Mesir, seluruh tanah Mesir itu berada di dalam pemerintahannya, untuk menerapkan solusi terhadap apa yang sudah dimimpikan oleh Firaun itu, di mana akan terjadi kelaparan yang besar di Mesir. Kemudian terdengarlah berita bahwa di Mesir itu ada gandum. Karena di seluruh negeri, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-41, Yusuf sudah mengumpulkan bahan makanan di masa-masa kelimpahan di tanah Mesir itu. Lalu di dalam pasal 41 ini, setelah dalam ayat 53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulai muncullah tahun kelaparan, sebagaimana yang dikatakan Yusuf kepada Firaun dalam menafsirkan mimpinya. Lalu semua orang berbondong-bondong datang ke Mesir. Mereka datang kepada Firaun, namun Firaun berkata bahwa mereka harus pergi kepada Yusuf. Ya, dan apapun yang dikatakan oleh Yusuf mereka harus perbuat. Jadi kemudian kelaparan itu bukan hanya terjadi di Mesir, tetapi merajalela ke seluruh bumi. Ada satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia di seluruh bumi pada waktu itu. Akhirnya seluruh bumi datang kepada Mesir, datang kepada Firaun, ya, untuk membeli gandum. Dan setiap orang yang datang kepada Firaun pasti disuruh datang kepada Yusuf. Sebagaimana yang kita bahas bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Ini kisah yang dibangun di dalam 41. Di dalam 42 kita bisa melihat bahwa Yakub, nah ini orang tua daripada Yusuf yang sebenarnya, dan saudara-saudaranya pun juga tentu saja mengalami kelaparan itu. Karena di seluruh dunia kelaparan itu terjadi. Lalu mereka mendengar bahwa ada gandum di Mesir, maka Yakub menyuruh mereka, saudara-saudaranya Yusuf, ya, untuk pergi ke Mesir. Perkataan-perkataan dan kisah-kisah yang dibangun dalam kisah ini, sekali lagi kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah kisah yang memperlihatkan kebutuhan seluruh dunia akan kehidupan. Seluruh dunia memerlukan makanan karena ini adalah kehidupan mereka, sehingga mereka harus tentu saja datang kepada Yusuf. Dengan kata lain, sama seperti seluruh dunia itu memerlukan kehidupan saat ini, seharusnya seluruh dunia datang kepada Yesus, karena Yesuslah kehidupan itu. Yesuslah yang bisa memberikan kehidupan ini, ya. Jadi karena kebutuhan inilah maka mereka datang, ya. Tetapi sekali lagi, untuk datang kepada Yesus itu karena kita perlu kehidupan. Karena gambarannya seperti ini. Untuk datang untuk cuma cari makan biasa saja, kita tidak perlu datang pada Yesus. Banyak dalam dunia ini pun orang masih bisa mendapatkan makanan dari mengolah dunia. Tetapi kalau dia berhubungan dengan kehidupan, maka itu tentu saja hanya datang pada Yesus. Dari perkataan Yakub bisa terlihat jelas sekali. Telah aku dengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ini berhubungan dengan kehidupan. Lalu pergilah ke 10 orang saudara Yusuf itu, dan kita tahu ke 10 orang saudara Yusuf ini, mereka inilah yang sudah membunuh Yusuf sebenarnya, dengan membuangnya ke dalam sumur, ya. Nah, ketika mereka pergi ke sana, mereka tidak mengetahui bahwa Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir itu. Karena mereka pergi dengan tujuan untuk mendapatkan hidup, dan mereka pergi datang kepada Firaun. Ya. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan muka sampai ke tanah. Saudara-saudaranya Yusuf ini tidak mengenal Yusuf, namun Yusuf mengenal mereka.
Ini perbedaannya. Sama seperti orang-orang yang datang kepada Allah, kepada Yesus, mereka sebenarnya tidak pernah mengenal Yesus itu. Ya, cuman kebanyakan orang kan sok tahu gitu, sok mengenal Yesus. Dia kalau sudah datang pada Yesus sudah terjadi pertobatan begitu, lalu orang bisa menerangkan bagaimana Yesus yang dia kenal itu. Padahal dia mengenal Yesus itu dari pengetahuan sebenarnya, bukan Yesus yang mengungkapkan dirinya kepada mereka. Ini ada perbedaannya. Mereka tidak mengenal Yesus itu. Yesus mengenal mereka. Sama sebagaimana Yusuf mengenal mereka, tetapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenal mereka. Mereka datang pada dia, dia bertanya, dan dia menuduh mereka sebagai spy, ya, sebagai pengintai. Perkataan kamu ini pengintai, ini bukan karena Yusuf tidak mengenal mereka, tetapi ada satu, tanda kutipnya, ada satu ujian yang akan diberikan kepada saudara-saudaranya. Kemudian kita bisa melihat bahwa sebenarnya ujian itu lebih banyak berbicara tentang hati mereka, ya, supaya mereka mengenal Yusuf. Dan itu adalah peristiwa yang kita bisa lihat begitu panjang kisah dan ceritanya yang dibangun dalam beberapa pasal di dalam ayat Alkitab ini, ya. Lalu mereka mengatakan di sini bahwa kami ini ada 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada kami. Nah, perhatikan di sini, yang bungsu ini adalah Benyamin, yang masih tinggal di rumah bapaknya. Dan seorang sudah tiada lagi. Tentu saja mereka maksudkan dengan seorang yang sudah tiada lagi ini adalah Yusuf, yang mereka tidak kenal, yang saat itu berada di hadapan mereka. Jadi orang-orang ini datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang apa adanya, dan mereka tidak menutupi sebenarnya akan keberadaan mereka, dan itu yang akan nanti terlihat, ya, bagaimana isi hati mereka. Lalu akhirnya dikatakan oleh Yusuf dalam hal ini, perhatikan di sini tadi saya katakan kamu harus diuji. Jadi perkataan dia tentang spy dan sebagainya, dan nanti kisah-kisah seterusnya kalau kita lihat itu sebenarnya dalam proses hanya diuji. Jadi bukan diuji dalam arti mereka jujur saja, tidak, tetapi diuji dalam arti mereka melihat isi hati mereka. Ya. Jadi dalam hal ini kamu harus diuji, dan kamu harus kembali ke rumah kamu, mengambil adik kamu yang masih tinggal di rumah bapakmu itu dan membawanya ke sini. Namun sebelum itu mereka dikurung, mereka masuk dalam tahanan. Perhatikan di sini ada 3 hari prosesnya. Sekali lagi 3 hari ini selalu melambangkan kematian Kristus dan kebangkitannya. Jadi mereka masuk di dalam tahanan, sebagaimana Yusuf sebelumnya juga masuk di dalam tahanan. Setelah itu mereka dibebaskan, tetapi harus 1 orang tinggal. Ya. Dan setelah 3 hari itu Yusuf memberikan mereka makanan untuk mereka pergi kepada bapaknya untuk mengambil saudaranya yang bungsu. Dalam kisahnya kita bisa melihat dengan jelas di dalam pasal yang ke-42 ini, ya. Dan perhatikan di sini, di dalam dialog ini, kemudian ketika Yusuf berkata, jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu bawa gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Jadi pemeliharaan Allah terhadap orang-orang yang sudah percaya, sebagaimana saudara-saudara Yusuf ini lambangkan, juga tetap berlaku. Walaupun pada saat orang yang sudah percaya ini belum mengenal siapa yang memberikan dia kehidupan itu. Ya, belum mengenal Yusuf, sebagaimana saudara-saudara Yusuf belum mengenal Yusuf. Lalu berkatalah seorang kepada yang lainnya, mereka berdialog, dan herannya di dalam dialog mereka ini, mereka masih mengingat tentang Yusuf itu. Sekali lagi, ini peristiwa yang sudah terjadi 20 tahunan kurang lebih. Ya, jadi ketika mereka menangkap Yusuf itu ada pada saat itu dia berumur 17 tahun, kemudian ada proses di dalam perjalanan Yusuf sampai ke umur 30. Jadi Yusuf dilantik di Mesir itu pada umur 30. Jadi ada 13 tahun yang sudah lewat, ya, mengenai Yusuf ini, dan artinya bagi mereka Yusuf ini sebenarnya sudah mati. Ya katakanlah ya sekitar 20 tahun, 13 tahun setelah Yusuf dilantik, lalu terjadi 7 tahun kelimpahan, dan ini memasuki 7 tahun
kelaparan. Jadi ada 20 tahun lebih. Nah, tetapi di dalam pembahasan-pembahasan mereka masih mengingat. Perhatikan dalam ayat 21 ini, betul-betullah kita menanggung akibat dosa terhadap adik kita. Adik kita ini tentu saja yang dimaksud adalah Yusuf, bukan Benyamin ya. Lalu mereka berbicara, bukankah kita melihat bagaimana sesaknya hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itu sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Dan seterusnya. Ini terjadi dialog di antara mereka. Dan dialog mereka ini dimengerti oleh Yusuf. Yusuf tahu apa yang mereka katakan itu. Tetapi mereka sekali lagi pada saat mereka berbicara itu, mereka tidak tahu Yusuf ini ya. Akhirnya mereka meninggalkan Simeon sebagai jaminan, dan mereka pergi menjemput adiknya Benyamin. Setelah dalam perjalanan itu ternyata bukan hanya gandum yang diberikan kepada mereka karena untuk pemeliharaan mereka, tetapi juga uang-uang mereka dikembalikan. Dan akhirnya mereka sampai ke rumah kepada bapak mereka, dan kemudian diterangkan kepada Yakub bahwa Benyamin harus dibawa kembali kalau mau makan, kalau mau hidup, karena tidak ada gandum di negara mereka. Namun ayahnya bersih tegang dan ayahnya tidak mau mengembalikan Benyamin. Di dalam ayat yang ke-38 pasal 42 dikatakan, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya, nah kakaknya ini adalah Yusuf sekali lagi, telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang badan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Jadi Yakub tidak mau. Namun karena kelaparan yang begitu dahsyat yang ada pada mereka, akhirnya semua yang diberikan oleh Yusuf kepada mereka, gandum itu habis juga, ya, habis juga. Jadi mereka perlu mendapatkan makanan, mereka perlu untuk tetap hidup. Sehingga akhirnya Yakub luluh juga dan menyuruh mereka untuk kembali pergi membeli makanan, ya. Dan akhirnya setelah mereka berdialog, Yehuda kemudian tampil untuk membela Benyamin. Dia katakan, biarkanlah Benyamin itu pergi bersama-sama dengan kami, supaya, bagus sekali nih perkataannya, kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripada aku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Akhirnya setelah mereka sepakat, lalu mereka kembali ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Nah, ketika mereka sampai di Mesir, di dalam ayatnya yang ke-18, lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf, dan mereka menduga-duga, kita datang dibawa ke rumah Yusuf ini, itu karena perkara uang yang dikembalikan dalam karung. Jadi ini salah tafsir mereka, salah pemahaman mereka akan berkat-berkat yang diberikan kepada mereka, yang mereka dapatkan. Ya, jadi mereka merasa bahwa ini saatnya mereka akan dihukum. Lalu mereka mendekati kepala rumah Yusuf dan berkata kepada kepala rumah Yusuf, mereka menerangkan tentang bagaimana ketika mereka membuka gandum-gandum itu ternyata ada uang yang ditemukan di dalamnya. Yang mengherankannya, kepala rumah Yusuf ini rupanya tahu ya, apa yang terjadi itu, dan perhatikan apa yang dijawabnya di dalam ayat 23. Tenang sajalah, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Nah, akhirnya mereka bisa bertemu dengan Yusuf dan mereka perlihatkan Benyamin. Dan Yusuf sekali lagi masih belum dikenal oleh mereka. Dan dia berperan seakan-akan dia bukan saudara daripada saudara-saudaranya itu ya. Akhirnya mereka diizinkan untuk pulang kembali ke rumah bapaknya. Namun ketika mereka mau pulang ini, ada satu lagi sandiwara yang dibuat di sini. Satu peristiwa lagi. Jadi mereka punya karung-karung diisi gandum, ya, sebanyak-banyaknya gandum, dan kemudian ada satu lagi yang diisi di situ, yaitu piala, ya, ada piala perak di sini dikatakan, pialaku. Kalau menurut kata Yusuf, ini adalah pialaku, dan piala perak itu taruh di dalam mulut karung anak yang bungsu, ditaruh di dalam Benyamin punya karung gandum, dan akhirnya mereka pulang. Sampai mereka berada di luar kota,
tiba-tiba Yusuf memerintahkan orang-orangnya untuk mengejar mereka dan mendapatkan bahwa di karungnya Benyamin ada piala. Piala yang biasa dipakai untuk minum dan biasa dipakai untuk menelaah. Ya. Kemudian dituduhkan kepada mereka bahwa mereka berbuat jahat. Jadi ini sekali lagi ini adalah proses yang tadi saya katakan, itu adalah proses ujian bagi mereka. Ya, akhirnya mereka setuju, yang kedapatan piala itu maka dia akan menjadi budak daripada Firaun dan yang lainnya boleh pulang. Lalu mereka menangis, mengoyakkan jubahnya, karena ingat tadi mereka sudah membela di hadapan bapaknya bahwa Yehuda menyatakan dialah sebagai tumbalnya, dia sebagai jaminannya. Ya. Ayat yang ke-16. Sesudah itu berkatalah Yehuda, apa yang akan kami katakan kepada Tuanku, apa yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Ini perkataan yang aneh sebenarnya. Karena kan sebenarnya mereka tidak tahu yang pegang piala itu adalah Benyamin. Karena piala itu diberikan, dimasukkan oleh pengawal Yusuf ke dalam karung Benyamin. Jadi mereka sebenarnya kalau mau dikatakan di sini tidak salah. Herannya peristiwa ini justru memperlihatkan kesalahan mereka. Ya, jadi ada satu peristiwa yang mereka mulai menyadari bahwa mereka ini bersalah. Tentu saja bersalahnya nanti di-refer kepada Yusuf itu, ya, yang mereka sudah bunuh itu. Yusuf tidak bisa menahan hatinya, ya, tidak bisa menahan dirinya lagi karena dia mengenal saudara-saudaranya ini, dan dia melihat bagaimana terjadi pertobatan, terjadi pergumulan dalam saudara-saudaranya ini. Maka sekarang dia menampakkan dirinya, menyatakan dirinya kepada mereka, ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, lalu terjadilah di situ terjadi restorasi, ya, hubungan mereka, karena mereka juga akhirnya menyadari bahwa Firaun yang berada di hadapan mereka itu adalah Yusuf yang mereka jual. Dan itu mereka menyadari sekali lagi bukan karena mereka mengenal Yusuf, tetapi karena Yusuf yang memperkenalkan dirinya. Di dalam ayat 4 pasalnya ke-45 dikatakan dengan jelas, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini peristiwa sekali lagi gambaran Kristus. Jadi dalam rangka supaya kita orang-orang yang berada dalam kematian ini, ya semua orang yang dalam dunia ini kan berada dalam kematian. Dalam rangka untuk memberikan kehidupan kepada kita yang berada dalam dunia ini, maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi manusia dan mati dan menjadi kehidupan bagi kita. Ini sebenarnya perkataan Yusuf kalau kita perhatikan dalam ayat 5 ini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya. Ayat ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini bagus sekali. Ini perkataan yang memang memperlihatkan bagaimana Kristus ya, menjadi kehidupan bagi kita. Tetapi tentu saja sebelumnya dia harus mati terlebih dahulu. Akhirnya kemudian mereka disuruh kembali kepada bapaknya Yakub untuk menjemput Yakub dengan satu perkataan. Ini bagus perkataan Yusuf di sini. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Nah, ini perkataan yang sangat bagus. Dan kemudian kita tahu mereka kembali ke rumah bapaknya Yakub dan membawa Yakub dengan seluruh keturunan-keturunannya untuk kembali datang ke Mesir. Namun perkataan Yusuf ini tentu saja ini sekali lagi menyatakan bagaimana Yesus itu sendiri, sama sebagaimana Yesus berkata bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa. Ya kan? Aku akan pergi ke rumah Bapa dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada kamu juga, gitu ya. Ya, aku akan pergi membawa kamu kepadaku. Nah,
perkataan ini bagus sekali. Jadi dia suruh saudara-saudaranya pergi kepada bapaknya, menjemput bapaknya, dan membawa kembali bapaknya, datang mendapatkan aku. Datang kepada Yusuf. Dan kita tahu sekali lagi kalau kita baca seterusnya kisahnya dalam pasal 46 dan 47, dan kemudian Yusuf bersama saudara-saudaranya tinggal ya di tempat di mana Yusuf berada di Mesir itu. Dan kemudian mereka berkembang, dan kemudian nanti kita akan bahas nanti di kitab Keluaran bagaimana keadaan mereka yang kembali merupakan gambaran yang lain yang Allah peragakan. Kita diskusikan dalam lebih lanjut Pak dalam diskusi video. Terima kasih. Baik Pak JK, terima kasih untuk pemaparannya. Oke, mengenai tadi yang sudah disampaikan Pak JK tentunya, di Kejadian 45 ayat 5 bagaimana Yusuf tadi menyatakan kepada saudara-saudaranya bahwa Allah lah yang telah mengatur segalanya untuk memelihara kehidupan. Nah, seringkali ayat ini dimaknai oleh banyak kalangan Kristiani, itu dihubung-hubungkan juga dengan Roma 8 ayat 28, Pak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, Pak. Apakah memang Kejadian 45 ayat 5 sampai seterusnya tadi mengenai apa yang diutarakan Yusuf, bahwa ini semua rencana Allah untuk mengatur kehidupan itu? Pak JK sudah bilang bahwa itu adalah gambaran Kristus, tetapi banyak yang mencoba menghubungkannya dengan Roma 8 ayat 28 ini. Apakah bisa atau dari perspektifnya Pak JK, menurut Pak JK ini bisa dihubungkan atau tidak? Ya, ini kan ayat 28 dari Roma 8 ini kan ada konteks dalam ayat ini, dalam pasal ini. Ketika ayat ini disampaikan kepada orang-orang di Roma, dia berbicara dari pasal-pasal sebelumnya. Bahkan dia berbicara memperlihatkan bagaimana perjalanan. Ya, kalau kita dalam pasal 28 ini, bagaimana perjalanan keselamatan itu diberikan. Sehingga dikasih tahu dalam ayat sini bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi tentu saja bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka terpanggil sesuai rencana Allah. Ya, itu Allah bekerja. Nah, dikasih lihatlah sebelumnya. Nah, dalam kisah Yusuf dan Yakub dan keluarganya ini bukan Roma 8:28 yang dimaksudkan, karena kisah itu justru Allah sedang membangun suatu gambaran supaya kita yang sekarang yang berada di dalam kelahiran baru mengetahui rancangan Allah. Kan kita tahu kelaparan itu datang dari Allah. Beda kan dengan perkataan Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, kan nggak mungkin Allah kasih kelaparan pada kita. Beda dong. Nah, kenapa ada kelaparan? Kelaparan itu sekali lagi ketetapan Allah loh. Kalau kita baca kisah sebelumnya, mimpi Firaun itu sudah dikatakan bahwa itu kan ketetapan Allah. Jadi kelimpahan dan kelaparan yang mereka alami itu ketetapan Allah yang sedang diperagakan. Jadi bukan suatu sebab akibat dalam dunia ini, bukan. Jadi beda dengan perkataan orang yang menyatakan seakan-akan Allah mengasihi maka Dia bekerja. Jadi mereka menyatakan itu karena mereka punya kesulitan, lalu Allah bekerja mengasihi, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan juga jelas bahwa Roma 8:28 ini secara spesifik terdapat di situ adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dapatkah orang-orang yang mungkin mereka pikir mereka adalah orang-orang yang sudah terpanggil itu, lalu mereka berpikir bahwa apa yang mereka alami kebetulan biasanya masalah-masalah yang negatif, bolehlah kita anggap sesuatu yang menyusahkan mereka begitu. Nah, kemudian mereka berpikir bahwa ini rencana Allah ini. Jadi kadang-kadang kita menghibur orang gitu ya, atau kita dihibur oleh orang lain bahwa ya udah sabar aja, tenang aja, ini rencana Allah begitu. Itu sungguh di luar konteks dari apa yang sebenarnya terjadi dengan Yusuf ini ya Pak ya. Benar.
Benar. Jadi tidak sesuai dengan konteks Yusuf. Justru di konteks Yusuf itu Allah memperlihatkan bahwa Allah itu tidak tersembunyi. Berbeda sekali. Kalau konteks Yusuf itu, kalau kita lihat tadi, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, kebanyakan orang mereka percaya pada Allah dan Allah bagi mereka tersembunyi. Seakan-akan Allah bukan Allah yang dikenal, gitu. Jadi selama Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka sebenarnya kita tidak pernah bisa mengenal Allah. Saudara-saudara Yusuf kan tidak mengenal Yusuf, selain Yusuf yang memperkenalkan diri pada mereka. Ya, karena seringkali di mimbar itu disampaikan bahwa Yusuf ini kan dibuat sebagai tema from zero to hero, kan begitu ya Pak ya? Iya. Jadi apa yang terjadi dengan Yusuf dan endingnya itu begitu luar biasa, itu kadang-kadang dipaksakan untuk kita sama dengan apa yang kita alami, kesusahan-kesusahan atau hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita, sehingga jelas-jelas kita termanipulasi sebenarnya, begitu ya. Iya. Bahwa apa yang dialami oleh orang, saya tangkap dari Pak JK bahwa pembedanya adalah orang itu di luar Kristus atau di dalam Kristus dulu, kan gitu. Iya, benar. Nah, untuk Yusuf ini gambarannya lain seperti yang tadi sudah disampaikan Pak JK. Cuman lebih daripada itu adalah bahwa apa yang terjadi oleh Yusuf ini memang gambaran yang tepat bagaimana Kristus diutus oleh Bapa, kan gitu ya. Tetapi yang di Roma 8 ayat 28 ini pemeliharaan Allah itu tidak bisa disamakan dengan bagaimana Allah memelihara Yusuf ini ya Pak ya? Iya, makanya yang satu, yang Yusuf itu peragaan. Ya. Yang Roma 8 itu realita. Realita artinya sekarang ini ketika kita berada di dalam Kristus, kita sekarang ini mengetahui rancangan Dia, maka Allah bekerja dalam hal itu dia. Ya. Jadi kita jangan samakan yang realita itu, gambarannya juga begitu. Ya. Berbeda, gambarannya gambaran. Gambaran itu berbicara akan poin-poin sesuatu yang ingin diperbuat oleh si yang menggambarnya. Poin-poinnya ini yang kita harus cari tahu. Ya, dan itu pun pasti Kristus yang digambarkan kan, bukan manusia. Sudah pasti. Kita ya. Baik, saya akan bacakan dulu dari Pak Aryadi. Izin bertanya Pak, tadi Pak JK mengatakan bahwa kelaparan pada zaman Yusuf adalah ketetapan Allah, bukan karena hukum sebab akibat. Pertanyaannya, apakah saat ini juga ada case ketetapan Allah seperti itu, contohnya seperti pandemik corona? Apakah ketetapan Allah atau bukan? Silakan Pak. Ya, kalau sekarang ini semua dunia pun akan bertanya seperti itu. Ya, sekali lagi apa yang Allah perbuat itu hanya ada di dalam ketika Dia membuat gambarnya. Ketika Dia membuat gambarnya, ya Dia bekerja untuk gambar itu. Ya kan, Dia bekerja, Dia mendesainnya. Sama seperti orang bangun rumah lah. Ketika orang bangun rumah, dia kan akan buat blueprint-nya. Dia akan menyatakan bagaimana dan itu akan dibuat modelnya, blueprint dan sebagainya. Lalu dia akan mengerjakan bagaimana rumahnya berdiri. Sekarang pertanyaannya, kalau rumahnya sudah selesai, masihkah dia buat blueprint-nya? Kan itu sebenarnya. Apa arti gambaran dan realita? Ketika dia ingin menyatakan realitanya, dia buat gambarnya. Dia buat kelaparan. Dia buat itu. Dia izinkan dosa masuk. Itu semua Allah kerjakan. Allah semua yang melakukan itu. Dia melibatkan semua hal itu. Karena Dia ingin ada realitanya. Ya, diperlihatkan nanti. Nah, ketika gambarnya sudah selesai, tentu saja Allah nggak akan buat lagi blueprint-nya. Karena gambarnya sudah selesai. Tentu saja Allah nggak akan buat lagi kelaparan. Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Karena sudah selesai. Sekarang realitanya yang menjadi masalah. Nah, selama orang belum hidup di dalam realitanya, mereka masih berpikir Allah seperti yang di Perjanjian Lama. Masih ingin membangun suatu bangsa yang besar, masih ingin memberikan kelimpahan-kelimpahan harta jasmani, pokoknya masih membuat seperti bagaimana di Perjanjian Lama yang mereka pikir ya seperti itu. Tapi Allah sekarang pertanyaannya,
Allah sekarang sudah punya realita atau belum? Sudah. Melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, realita Kristus itu sudah hadir. Nah, kalau realitanya sudah ada, maka Allah nggak akan lagi beracara dengan model-model seperti itu. Seperti corona misalnya. Corona ya corona lah. Virus lah. Lalu para pendeta berkhotbah kemana-mana. Oh, ini rancangan Allah untuk membuat kamu bertobat, begitu ya. Sementara pendeta yang lain stres. Kenapa? Karena gerejanya nggak ada yang datang lagi. Ya, di sisi yang lain, jadi orang di dunia tuh khotbahnya itu kira-kira. Sekali lagi, ini Roma 8 berlaku. Orang-orang ini tidak mengetahui rancangan Allah. Dia tidak tahu blueprint Allah. Dan dia tidak tahu bahwa kalau blueprint itu selesai, tidak perlu lagi blueprint yang berikutnya. Kalau blueprint itu sudah punya realitanya, buat apa lagi buat blueprint? Hanya mereka yang tidak tahu saja realita Allah akan berpikir seperti itu. Jadi corona, mau apalagi itu banjir yang besar, mau nanti bintang juga jatuh dari langit. Nah, silakan saja, bulan pun jatuh dari langit. Itu bukan pekerjaan Allah. Sebagaimana yang dikhotbahkan futuris bahwa nanti dunia itu akan kalau mau kiamat itu sepertiga bintang jatuh dari langit. Itu kalau menurut saya sekali lagi ya orang-orang yang tidak tahu rancangan Allah dan hidup dalam penafsiran saja. Mereka lihat ada event begini, lalu mereka bilang Allah itu dikambing hitamkan. Padahal ini kan manusia aja hidup di dalam dunia. Ya hidup dalam dunia sudah seperti ini. Corona itu hanya salah satu saja daripada beberapa virus lainnya. Ini yang lucu. Virus itu sudah dari dulu tuh begitu modelnya. Bermutasi itu sudah menjadi dia punya natur. Sampai muncul corona sekarang itu bagian dari dia punya natur, virus itu. Jadi bukan Allah tiba-tiba bikin virus corona. Iya kan? Itu sudah bagian natur daripada virus. Dia akan selalu berubah begitu. Jadi ya menurut saya salah lah kalau manusia berpikir ini Allah yang buat. Natur bro. Sama dengan kalau tsunami. Tsunami itu lalu kan dulu banyak tafsiran. Oh Allah yang buat ya. Karena mulai berpikir tentang peristiwa Nuh dengan bahteranya. Allah nggak perlu buat itu, tsunami akan tetap terjadi karena itu kan lempengan. Di mana bangunan itu ada di atas lempengan ya, kalau lempengan itu bergerak ya bangunannya akan bergerak. Begitu pula dalam dunia ini akan terjadi. Itu hal yang normal kalau menurut saya bagi dunia. Karena memang susunan struktur dunia tuh dengan segala penduduk dalam dunia itu, dengan segala virus dan sebagainya itu memang begitu susunannya. Gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang Allah harus buat terjadinya corona. Lalu pertanyaan saya, kalau ada orang berkata corona itu Allah yang buat, terus tujuannya apa? Nah, di sini kan mulai muncul lah teori-teori, oh supaya ada yang bertobat. Iya kan, tetapi kan ya namanya teori orang berandai-andai di situ. Padahal kita nggak perlu berandai-andai. Memang kalau kita tahu rancangan Allah, andai-andai itu akan hilang gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan corona. Tapi kelaparan di masa Yusuf itu memang betul-betul rancangan Allah. Sekali lagi apa? Ya ini bukan rancangan Allah untuk mendatangkan kebaikan, tapi rancangan Allah untuk menggambarkan realita. Realita. Tentu saja di situ diperlihatkan kebaikan itu berlaku bagi mereka yang datang kepada Yusuf. Iya kan? Tetapi gambar itu yang mau dikasih lihat bahwa orang semua harus datang kepada Yusuf, gitu loh. Bukan dapat makannya, tapi dapat kehidupannya. Gitu. Ya. Oke. Iya. Jadi memang begini, Pak. Saya juga dulu pernah alami. Jadi yang saya alami adalah kesalahan memahami apa yang menjadi poin dari cerita Yusuf ini. Karena saya dulu belum mengerti mengenai apa artinya gambaran itu, gambaran Kristus itu. Jadi cerita Yusuf ini kan kadang-kadang dipakai untuk memotivasi orang yang sudah mengalami kondisi tertentu. Supaya dia semangat gitu, supaya dia ada pengharapan begitu. Saya melihat begini lah Pak Jo. Memang itu yang banyak dilakukan pendeta-pendeta dari depan mimbar. Bukan beritakan firman, tapi memotivasi orang. Jadi lebih banyak itu yang dilakukan. Karena memang mereka mampunya sampai di situ, Pak, menurut saya sih. Ya akhirnya ayat-ayat yang tadi Pak Jo bilang itu, ya dalam rangka memotivasi dipakainya, gitu Pak. Iya.
Jadi apa pesan Bapak secara khusus, pesan Pak JK secara khusus untuk kita yang ada di KYM ini? Ya saya percaya juga mungkin hari-hari yang kita lalui atau yang sudah kita lalui atau yang akan kita lalui itu nanti kita akan mengalami hal-hal yang menyusahkan kita. Tetapi jangan pernah lagi pakai cerita Yusuf ini untuk menghibur diri kita, menyemangati diri kita ya Pak ya. Iya. Sebenarnya seharusnya kita berhenti dari pola pikir seperti itu. Ya. Seharusnya kalau ada masalah ya atasi masalahnya. Ya. Atasi masalahnya, jangan kambing hitamkan Tuhan lalu minta Tuhan kenapa bencana ini melanda saya. Ya. Bukan itu sebenarnya. Kalau berhubungan dengan kita yang sudah percaya, justru kita harus melihat rancangan Allah. Ya. Apakah saya berjalan sesuai dengan rancangan Allah atau tidak? Ini penting. Ini penting. Semua pendeta saya rasa sih pernah berkhotbah lah bahwa kita itu harus hidup sesuai rancangan Allah. Problemnya pendeta yang berkhotbah sesuai rancangan Allah ini nggak tahu rancangan Allahnya apa. Jadi masalah. Iya, ini masalah. Ini masalah kalau menurut saya dalam kekristenan itu masalah. Semua orang tahu konsep yang baik, tapi tidak tahu yang disebut baik itu tuh apa, karena belum pernah ada di situ. Ini jadi masalah. Jadi orang tahu bahwa kita ini harus hidup sesuai rancangan Allah. Lalu rancangan Allah karena dia nggak tahu, lalu dia buatlah. Oh, rancangan Allah tuh begini. Rancangan Allah tuh mendatangkan kebaikan bagimu, ya kan? Ya, lalu kalau dia punya 10 orang di situ dia katakan rancangan Allah mendatangkan kebaikan bagimu, nggak taunya 9 orang ini justru nggak baik semua gitu loh. Lalu dia, oh kamu yang salah justru katakan, padahal mereka sama-sama pengikutnya dia. Nah, jadi kalau ditanya pada saya, makanya kenapa kita bahas tentang Kristus dalam Perjanjian Lama. Itu dia. Supaya kita tahu rancangan Allah. Ya. Jadi rancangan Allah tidak bisa didekati melalui teologi ya, tidak bisa. Harus dari Alkitab sendiri, karena Allah sudah menggambarkannya di dalam Alkitab. Nah, kalau kita tahu rancangan Allah di dalam Alkitab, sekarang pertanyaannya bagaimana kita berjalan dalam realitanya? Sederhana, lihat aja rancangannya. Kalau sesuai dengan rancangannya, maka pasti yang dia rancang itu pasti terjadi. Lalu bagaimana dengan yang lainnya, Pak? Misalnya ada masalah B. Seperti yang saya katakan tadi, atasi masalahnya. Masalahnya apa? Saya berhutang, Pak. Ya bayar hutangnya. Bukan berdoa pada Tuhan, Tuhan angkat utang ini. Bukan begitu. Bayar utangnya. Masalahnya apa? Sakitnya sakit ke dokter lah. Ya kan? Atau apalah yang bisa didapat selain daripada dokter ya. Ya. Dan manusia diberi hikmat, diberi akal untuk mengatasi masalah dia dalam dunia. Tidak ada yang tidak. Betul. Ya kalau kita salah ya kita mengaku salah lah. Kan begitu kan? Atasi kesalahan itu. Sederhana sebenarnya. Kalau tiba-tiba timbul virus corona kayak sekarang, apa yang harus kita perbuat? Berdoa. Percuma. Orang itu virus kok. Iya kan? Apa? Ya atasi. Sudah banyak kan caranya hidup sehat, ya kan 3M. Itu apa? Lalu kalau tiba-tiba terjadilah pada saya corona, ya atasi juga. Mau gimana lagi? Ya, artinya jangan kambing hitamkan Tuhan lagi dalam hal ini. Karena sekali lagi rancangan Tuhan kan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bisa saja kan ketidakbaikan itu justru karena kitanya yang salah bertindak. Seperti yang tadi, cuma doa, cuma puasa, doa, puasa. Lihat aja, banyak pendeta mati karena virus kok. Doa puasa loh, kurang apa tuh? Pendeta, statusnya aja pendeta. Jemaat pun berdoa untuk dia. Mati juga. Sorry itu saya bukannya mau kasih tahu gimana, tapi maksud saya kita salah mengatasinya. Kenapa kita salah mengatasinya? Karena kita tidak tahu rancangan Allah. Kalau kita tahu rancangan Allah, kita akan rasakan kok, kita akan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Karena kita lihat ini rancangan Allah dan saya tidak hidup menurut rancangan Allah sehingga ini yang terjadi pada saya. Bisa kita lihat seperti itu. Ataupun saya sudah hidup dengan rancangan Allah lalu ini yang terjadi pada saya, mari kita fight dengan apa yang terjadi pada saya. Kita berantem di situ, kita atasi hal itu, kita bergulat di situ. Tentu saja kalau kita sudah sesuai dengan rancangan Allah, maka pergulatan kita ini pun akan melibatkan Allah. Kenapa? Karena kita ini tubuh Kristus. Di situ kelebihan kita sebagai tubuh Kristus. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang tahu, yang hidup sesuai rancangannya. Dia tidak akan membiarkan mereka macam-macam kelaparan. Dia tidak akan macam-macam hal-hal yang dunia ini dia tidak akan biarkan. Bukan karena saya jagoan, tapi karena saya tubuh Kristus. Itu kelebihannya. Itu poinnya ya. Iya, itu poinnya, Pak. Oke, silakan Pak Him. Ya, selamat malam Pak Yaya.
Pak, Malam, ini Pak. mau nanya ya, ironi apa yang Allah buat dengan membawa bangsa Israel ke tanah Mesir? Kan tanah Mesir kan orang penyembah berhala. Sementara kita tahu ketika eh, Allah membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, itu di dalam tanah Kanaan kan tidak boleh bergaul, tidak boleh bercampur, malah dibinasakan semua unsur elemen yang ada di bangsa-bangsa lain di dalam tanah Kanaan. Tapi kali ini, cerita Yusuf ini, Allah justru membawa bangsa Israel, orang-orang anak-anak Allah dalam pengertiannya, itu dibawa ke dalam negeri berhala gitu Pak. Kira-kira ada gambaran apa, ironi apa gitu Pak? Oh, banyak, Pak, gambarannya. Salah satunya bahwa Yesus berkuasa atas langit dan bumi. Bukankah dunia ini dahulu penguasanya iblis, Pak? Hmm. Kan itu kan, sudah diperlihatkan kan. Jadi ada area yang dahulu memang dikuasai karena Adam dan Hawa menyerahkannya kepada iblis, karena kan yang diberikan kuasa terhadap dunia ini kan Adam dan Hawa di awal-awal. Lalu Adam dan Hawa kan kemudian berbuat dosa, mereka berada di dalam kekuasaan dosa dan maut. Kalau kekuasaan dosa itu berarti di bawah kuasanya iblis. Berarti penguasa langit dan bumi, penguasa dunia ini pun itu adalah iblis. Karena Yesus sendiri tidak menampik ketika iblis datang kepada Yesus di dalam pencobaan itu, dan iblis berkata, semua ini diberikan padaku. Yesus tidak menampik hal itu. Begitu juga Yesus ketika dia bangkit, dia berkata pada murid-muridnya, semua kuasa di sorga maupun di bumi sudah diberikan padaku, ya kan? Dan tinggal bertindak seperti itu. Itu salah satunya. Kenapa dipakai Mesir? Karena untuk menggambarkan ada kuasa yang berlaku. Jadi ada gambaran-gambaran seperti itu. Tidak selalu harus baku gitu ya. Tapi ada juga di sisi yang lain dia ingin memperlihatkan bagaimana manusia dibawa keluar dari dosa. Nah ini kemudian dia pakai juga Mesir. Mesir yang juga merupakan gambaran dosa, dipakailah keluar dari Mesir, bangsa Israel. Nah kalau kita lihat di dalam Mesir ini, Yusuf berkuasa di situ, lalu semua orang kan datang pada Yusuf. Walaupun tanda kutipnya orang datang ke Mesir, tapi kan bukan ke Firaun datangnya, bukan ke Mesirnya, bukan ke dunianya, bukan hal dunianya yang ditonjolkan, tapi Yusufnya. Jadi di situ kita harus lihat bahwa di sini Mesir itu identik dengan Yusuf dalam kisah ini. Ya, dalam kisah ini. Sehingga diperlihatkan bahwa semua orang datang kepada Yesus. Nah, orang datang pada Yesus bukan pada tanda kutipnya dunia, bukan itu. Maknanya sekali lagi harus melihat Yesusnya, itu intinya. Jadi memang kisah ini tidak bisa di holistik secara utuh gitu, Nggak bisa. gambaran, tapi fragmented Pak ya, Iya, jadi potong gitu ya, gambaran-gambaran itu dari satu sisi aja gitu ya. iya, karena gini, Allah itu kan luas ya. Allah itu luas sekali, tidak bisa dibuat doktrin. Nah, dalam memperlihatkan luasnya ini, dia harus memperlihatkan kita tuh fragmen demi fragmen. Karena sekali lagi dia bukan benda. Dia bukan benda yang kita bisa, oke, ini begini gitu. Dia kehidupan. Dalam membicarakan kehidupan itu selalu kita harus membawa fragmen demi fragmen yang berbicara kehidupan. Makanya kita tidak bahas sekaligus satu bentuk begitu. Khususnya di kitab Perjanjian Lama ya, kisah-kisah di Perjanjian Lama. Iya. Ya, makanya kalau saya pikir teolog-teolog gagalnya di situ. Karena mereka seringkali tidak melihat Kristusnya sepotong-sepotong itu sebagai gambaran, tapi mereka melihat cerita utuhnya gitu loh. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Bahkan kalau menurut saya, kalau dibandingkan teolog-teolog sekarang nggak ada artinya dibandingkan ahli Taurat di zaman Yesus. Betul. Ahli Taurat zaman Yesus itu mereka orang Israel. Mereka punya janji-janji Allah. Mereka punya teolog yang bagus. Kitab-kitab mereka pun juga masih yang tanda kutipnya yang murni gitu ya. Tetap aja gagal memahami Yesus gitu kan. Apalagi teolog zaman sekarang yang 2000 tahun sekian udah nggak pernah ketemu Yesus pula gitu. Lebih susah lagi gitu sebenarnya. Ya. Oke. Terima kasih, silakan yang lain. Ya. Makasih Pak Imawan. Jadi saya teringat sebenarnya pertanyaan pertama tadi saya itu ada juga beberapa rekan kita, ada rekan kita yang pernah WA saya gitu. Jadi dia sebenarnya menceritakan kesaksiannya bahwa di karirnya dia terhambat karena dia percaya Kristus, kira-kira begitu. Nah, lalu yang saya tertegun adalah ketika dia menyamakan atau
mengambil cerita Yusuf ini dengan kata-kata sebagai berikut. Tapi saya ingat bagaimana Tuhan memberkati Yusuf. Jadi saya sabar saja karena saya percaya nanti Tuhan akan berikan jalan keluar dan saya akan menang. Nah, itu saya memahami bahwa kita juga masih ada sisa-sisa pikiran kita, ya, masih ada sisa-sisa pikiran kita yang telah dijejalkan oleh teologi yang lama, begitu ya, sehingga mengambil cerita-cerita yang di perjanjian lama itu sebagai satu pattern yang seolah-olah itu cerita buat kita gitu. Itu cerita bisa buat kita, padahal itu cerita untuk Allah gambarkan Kristus gitu. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal-hal seperti itu ya? Artinya seringkali ada hal-hal yang terdahulu masih kita ketahui, dia masih saja mencoba masuk mempengaruhi pikiran kita gitu. Seperti salah satu contoh yang saya ceritakan tadi ya, bahwa memang itu sangat berbahaya itu Pak ya, karena nanti dia pelan-pelan akan menyingkirkan bahwa topik gambaran Kristus ini gitu ya. Itu bahayanya ya kalau kita masih tidak mau buang itu ya. Ya, kalau kita tidak mau buang, sudah pasti kita masih yang lama. Ya. Kan proses orang yang lahir baru kepada menjadi orang yang hidup di dalam Kristus itu kan pembaharuan pikiran, Pak. Ya. Khususnya dari agama, karena kita sudah terdoktrinasi dari kecil menurut ajaran-ajaran orang-orang ini, orang-orang dalam agama ini, dengan konsep-konsep yang seperti tadi Pak Yosua katakan. Banyak kan cerita di dalam perjanjian lama itu sebagai contoh bagaimana kita itu harus hidup, ya kan. Lihat aja mereka, ini ada yang kudus, ada yang begini, lalu kita mencontohi perbuatan mereka, bahkan doa-doa mereka pun kita contek begitu kan. Doa di hadapan Allah, kita baca itu ayat, lalu kita pikir itu doa yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita sudah dalam Kristus, kita akan katakan itu konyol. Karena yang digambarkan di situ, doa-doa yang diucapkan itu pun Kristus. Karena yang berdoa di dalam perjanjian lama itu kan, dia sudah punya pemikiran Kristusnya, Pak. Yusuf pun sudah punya pemikiran Kristus. Yakub pun sudah punya pemikiran Kristus. Ini sesuatu yang aneh bagi dunia, karena Kristus tidak hidup di masa mereka. Kok mereka tahu? Ini aneh. Tapi itu yang terjadi. Makanya mereka masuk di dalam Alkitab. Kisah mereka itu bukan kisah manusia hidup bagi Allah, tapi kisah mereka itu adalah Kristus. Makanya mereka disebut orang-orang beriman. Sekali lagi kalau kita bicara iman yang Kristus itu ya. Nah, kalau kita tidak mau merubah pola pikir kita, walaupun kita sudah dalam yang baru, ya kita tetap akan yang lama, dan tentu saja environment yang lama tetap berlaku pada kita, hukum-hukum yang lama tetap berlaku pada kita. Bukan yang baru, bukan Kristus. Saya suka berpikir begini loh, ketika kita sudah mengenal Kristus, maka kekonyolan-kekonyolan kita yang lama itu, kita betul-betul akan melihat itu sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan. Sama seperti Paulus, ketika dia ada dalam Kristus, dia menganggap yang lama itu sampah. Karena yang tadi saya katakan, tidak berlaku lagi. Dan Paulus anggap yang lama itu bukan sesuatu yang jelek loh. Sering saya katakan, yang dia anggap yang lama yang sampah itu ajaran agamanya dia loh. Ajaran-ajaran agama. Itu yang dia anggap sampah. Nah, pertanyaannya, akankah kita sampai ke situ? Sampai. Kalau kita berjalan terus, kita akan melihat ternyata yang diajarkan oleh guru-guru agama itu sampah. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Mesa. Iya. Mengapa ditulis ujian bukan cobaan di dalam cerita Yusuf tadi? Padahal di doa Bapa kami konsepnya adalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, bukan jatuh ke dalam ujian. Apakah ujian itu, kata ujian itu digunakan untuk orang yang belum percaya? Ini hanya pertanyaan saja, Pak. Kalau kita sakit, misalnya saya baru sakit dan sembuh, apakah saya juga yang sudah lahir baru itu mengalami ujian atau cobaan, Pak JK? Terima kasih, Pak JK. Iya, sebenarnya yang tahu ujian atau cobaan kan yang diuji, Pak. Iya. Iya kan? Dan diuji itu
diuji itu kan sama seperti di sekolah lah. Di sekolah kan kita ikut ujian, bukan Oh iya, percobaan kan. Nah, betul. kita ikut ujian itu karena sudah terdaftar di sekolah yang pertama. Kemudian sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran, baru kita diuji. Jadi ujian itu kan berarti terhadap sesuatu yang sudah kita tahu dong, Pak. Kita tahu, ya. Sesuatu yang kita miliki lah, pemahaman yang kita miliki lah, itu ujian kan. Apakah ujian itu diberikan kepada orang yang belum kenal, belum percaya? Bukan. Justru ujian kan seperti yang saya katakan tadi, dia sudah terdaftar di sekolah, dia sudah belajar, artinya ini adalah orang yang sudah percaya. Nah, kalau konteksnya kepada Yusuf tadi, maka kita bisa melihat bahwa Yusuf menguji mereka dalam arti memperlihatkan isi hati mereka, apa yang mereka ketahui. Makanya dialog-dialog yang terjadi di situ yang mengherankan saya, seperti yang saya katakan tadi, kok saudara-saudara itu jujur depan Yusuf yang tidak mereka kenal. Kami ini 12 bersaudara, ada satu lagi masih dengan bapak kami, dan ada satu yang sudah tiada. Pertanyaan saya, ngapain dia cerita yang sudah tiada, yang merupakan perbuatan jahatnya dia? Oh, itu dahsyat. Jawaban itu kalau menurut saya itu jawaban yang jujur banget. Pertama, maksud saya gini, dia berhadapan dengan Raja Mesir. Jangan pikir ini Yusuf ya. Dia berhadapan dengan Raja Mesir. Buat apa cerita isi perut rumah tangga? Apalagi isi perut rumah tangga ini kejahatan saya kepada raja ini. Ditanya, kamu ini penjahat ya? Kamu ini ya, spy ya? Ya kan, mata-mata ya? Oh, kami ini 12 bersaudara, Pak. Apa hubungannya? Apa hubungannya jawaban itu? Itu yang maksud saya itu yang antik dalam gambaran-gambaran Kristus. Dia mau kasih lihat bahasa dalam Kristusnya. Bukan dari sisi konsep manusianya. Apa hubungannya? Kami 12 saudara, Pak. Yang satu masih tinggal. Buat apa? Dia kan nggak ditanya, kamu berapa bersaudara? Kan nggak ada pertanyaan begitu dari kisah itu. Bapak kamu di mana? Enggak kan? Dia kan nggak nanya begitu. Yang satunya lagi mana? Nggak nanya. Karena Yusuf kan berperan di situ memperlihatkan dia nggak tahu apa-apa. Padahal Yusuf tahu banget kan mereka. Dan mereka bisa mengungkapkan isi hati mereka. Dan pikiran mereka masih tetap tertuju kepada Yusuf itu. Waktu mereka kembalikan uang pun, kan Yusuf juga nggak nanya apa-apa, tapi mereka sudah antar mereka dialog apa-apa, bahwa ini dosa kita nih, kenapa kita bunuh tuh adik kita. Itu kisah yang kalau menurut saya, kalau kita lihat sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Yusuf ingin menguji mereka, ingin melihat mereka ini bagaimana sih. Ya kan, sebenarnya memperlihatkan mereka itu menyadari nantinya bagaimana merekanya. Dan dari situlah Yusuf melihat terjadi perubahan-perubahan, Pak. Yehuda contohnya, itu berubah total. Sekarang dia membela adiknya, Binyamin. Jadi situ terjadi perubahan total. Ini yang dilihat. Ya, Yusuf melihat mereka punya sifat, mereka punya sikap terhadap, mereka punya perasaan terhadap dirinya. Nah, itu kan yang dilihat, Pak. Sampai dia akhirnya terharu, sampai dia menangis. Dilihat, terjadi, dia melihat perubahan-perubahan kakaknya. Sebenarnya tujuannya memperlihatkan mereka juga pada perubahan-perubahan mereka itu. Itu kalau menurut saya diuji. Tetapi intinya di sini adalah kita tahu sesuatu, kita menyadari sesuatu, apakah kesalahan kita, ya kan? Namun waktu kita berhadapan dengan penguasa itu, ya sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan penguasa. Jadi kalau kita di hadapan Allah, tidak ada yang tersembunyi. Sebenarnya sederhana ya, kita punya urusan sampai yang kita nggak tahu pun dia tahu, gitu kan? Ya. Jadi isi hati kita di hadapan Allah tidak tersembunyi, sama seperti Yusuf itu diperlihatkan di situ. Saudara-saudaranya ini nggak tahu kalau Yusuf tahu mereka. Jadi kita nggak tahu Allah kita itu bahwa Dia tahu kita semua. Nah, itu yang mau dikasih lihat. Sampai kita bagaimana di hadapan penguasa itu dengan rela membongkar semuanya. Dan memang itu yang terjadi, Pak. Kalau itu sudah terjadi perubahan itu, barulah Allah menyatakan dirinya. Itu tujuannya ujian. Itu tujuannya. Kita kan kemarin sudah bahas tentang berdoalah dan berjagalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi supaya kita tidak mau, kalau kita tidak mau jatuh dalam pencobaan itu, maka kita harus berjaga.
Berjaga tuh keep watching istilahnya kan. Mari kita bahas itu kan. Tetap melihat. Melihat apa? Realita Kristus yang sudah dibukakan. Maka tidak akan muncul pencobaan. Artinya tidak akan muncul seharusnya kan begini atau harusnya begini gitu loh. Kenapa? Karena kita melihat dengan pasti. Oh, ini begini kok. Nah, misalnya begini. Kalau kita melihat realita Kristus itu bulat. Ini bulat ya, gambar bulat. Dan kita tetap melihat dia bulat bukan? Ternyata nggak bulat ya. Ternyata waktu kita makin lihat dia ternyata trapesium. Semakin berkembang penglihatan kita semakin jelas akan Kristus itu, bentuknya itu semakin jelas. Kenapa bulat? Karena tadinya dikasih lihat dari satu sisi bulat. Ternyata waktu dilihat dari berbagai sisi, ternyata nggak semuanya bulat, ada begini. Lalu datanglah pemahaman dari luar berkata gini, oh Kristus itu segi 4. Gitu kan? Iya. Atau Kristus itu bulat. Oh, kita nggak terpengaruh. Itu pencobaan. Tapi kalau kita, oh iya betul, saya lihat dia bulat kemarin. Maka kita jatuh dalam pencobaan. Dan kalau kita tetap lihat bulat, maka kita bisa jatuh dalam dosa. Karena ternyata Kristus itu bukan bulat. Ternyata yang dikasih lihat pada kita itu bentuknya berubah gitu loh. Berubahnya tentu saya bukan total, tapi berbagai sisi memperlihatkannya, oh dia begini. Jadi utuh, kita melihat dengan utuh, maka kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Jadi pencobaan itu terjadi kalau kita nggak melihatnya utuh. Itu saja sih. Kenapa ujian, sekali lagi, ujian memperlihatkan apa yang sudah kita ketahui. Oke. Baik, Pak JK, terima kasih. Silakan Pak Agustinus. Ya, selamat malam Pak JK dan semua. Menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh Pak JK malam ini nih. Kalau saya lihat dari fragmen kisah Yusuf yang disampaikan Pak JK ini kan ini sebenarnya juga gambaran hubungan kita dengan Kristus ya. Kalau kita lihat bagaimana semua itu kan berawal dari kelaparan di tanah Israel ya. Jadi di situ ada persoalan dalam kehidupan keluarga si Yakub ini. Mereka menghadapi masalah yang berat, kelaparan ya. Lalu mereka harus pergi ke Mesir. Ini bahwa kemudian orang datang kepada Kristus, orang datang kepada Yesus karena dia punya masalah gitu. Lalu kemudian di sana ketika mereka berhadapan dengan datang kepada Kristus, ternyata orang-orang ini, anak-anak Yakub ini atau manusia ini tidak mengenal Kristus. Mereka tidak tahu ini siapa Kristus ini. Lalu di situ ada sebuah proses juga. Tadi seperti Pak JK bilang bahwa Yehuda dan saudara-saudaranya jujur mengakui dirinya, kedosaan dirinya, kelemahan dirinya, atau adamiknya itu, natur Adamnya dia, bahwa inilah saya Tuhan, kondisi saya ini orang yang malang, kemudian berdosa, lalu dia membuka dirinya, membuka hatinya, lalu kemudian dalam proses itu tadi ada uji-ujian dari si Yusuf itu, dan terakhir kemudian Yusuf menyatakan diri. Tuhan menyatakan diri kepada manusia tadi. Kemudian Yusuf menyatakan diri kepada saudara. Ini dalam sekali menurut saya. Ini baru saya dengar ini bahwa dari kecil saya belajar tentang kisah Yusuf ini waktu di sekolah minggu atau di kelas. Sekarang baru saya dapat maknanya. Itulah relasi kita dengan gambaran tentang relasi kita tentang Kristus itu, Pak. Nah, apa kalau berefleksi di dalam pengalaman sendiri, itu kalau memang ada teolog ya. Ini agak teolog, tapi kelihatannya nyambung gitu. Misalnya Calvin mengatakan bahwa dengan mengenal dirinya, kelemahannya, kekurangannya, kemalangannya, orang bisa sampai kepada Allah gitu. Jadi ketika orang menyadari bahwa dia sebenarnya sebagai Adam, sebagai anak Adam itu, dia sebenarnya ya itu tadi penuh dosa, penuh kegagalan, penuh penderitaan, tidak mengenal Allah karena kodrat Adam tadi. Dan kemudian dia harus datang kepada Kristus. Nah, persoalannya kan di sini, Pak. Kemudian yang menjadi paling berat itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui atau merasakan ketika Allah menyatakan diri kepada kita gitu. Pengalaman Allah menyatakan diri itu di mana kita bisa menemukan, kan karena itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita ya. Karena kita sebagai manusia kan nggak bisa mengenal Allah. Nah, untuk bisa supaya Allah menyatakan diri itu harus inisiatif Allah. Nah, saya perannya bagaimana begitu? Supaya apakah saya harus seperti anak-anak Yakub mengakui kelemahan saya, datang kepada Dia, mengakui semua kekurangan, kelemahan, keberdosaan saya, atau bagaimana gitu kira-kira? Gambaran yang tadi itu cukup lengkap sebenarnya menjawab
pertanyaan Pak Agustinus. Cuma sayangnya kan manusia kebanyakan, termasuk tadi yang disebut dengan teolog itu, mereka cuma sampai pada pemahaman manusia. Mereka tidak melihat pemahaman Allah. Nah, gambaran tadi itu memperlihatkan bagaimana pemahaman Allah sampai dia menyatakan dirinya. Gitu. Kalau kita lihat tadi Bapak udah bagus bahwa mereka sampai kepada kesadaran diri mereka akan dosa-dosa mereka, akan ketidakbenaran mereka. Yehuda dahsyat sebenarnya di situ. Yehuda memperlihatkan bagaimana dia yang, kalau kita lihat di situ kan Yehuda kan menjadi pahlawannya, hero kan, dia membela adiknya. Tapi kalau lihat Yehuda di awal sebelum terjadi perubahan itu, di pasal 37 ayatnya yang ke-25, ini setelah mereka menangkap Yusuf dan membuang dia ke dalam sumur. Ini mereka yang buang nih, saudara-saudara semua. Lalu Yehuda, perhatikan di sini. Ketika lewat orang-orang Ismail dari Gilead, Yehuda berkata, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Gak ada untung kan? Mendingan kita jual. Mari kita jual. Jadi Yehuda mengambil peran di sini, justru membuat Yusuf masuk ke dalam kematian itu yang kita sudah bahas kemarin. Jadi kita bisa melihat terjadi perubahan yang diwakili oleh cerita Yehuda. Dia kemudian kutipnya sekarang berubah menjadi pembela adiknya. Yang tadinya dia yang menyelenggarakan adiknya, sekarang dia membela Benyamin. Bahkan dia menyerahkan hidupnya, istilahnya kan, hidup saya bagi Benyamin, bagi adiknya. Jadi kita bisa lihat di situ sifat-sifat yang terungkapkan Pak sebelum Yusuf menyatakan diri. Yang pertama kalau kita lihat di situ bahwa ada kesadaran mereka akan realita mereka, lalu kemudian terjadi pertobatan. Bukan cuma mengakui salah, tapi ada satu pembalikan, ya, ada satu pembalikan pertobatan. Kemudian kita bisa melihat sisi yang lainnya juga, diperlihatkan bagaimana mereka masuk ke dalam tahanan 3 hari. Kita sudah bahas kemarin bagaimana tahanan itu, di mana Yusuf masuk dalam tahanan itu sebagai gambaran kematian. Dengan kata lain, ketika mereka juga ditahan selama 3 hari itu gambaran mereka mau masuk ke dalam kematian bersama dengan Kristus. Ya, kematian Kristus itu, mereka menerima kematian Kristus itu. Sampai kepada ketika piala itu ya kedapatan pada adiknya, dan itu merupakan gambaran kematian juga. Jadi gambaran-gambaran kematian bersama dengan Kristus itu harus ada, diperlihatkan sebelum Kristus menyatakan dirinya pada kita. Tahap awal betul ada kesadaran, dan sayangnya agama cuma sampai pada posisi kesadaran akan dosa itu. Tetapi dosa itu kan sebenarnya di hadapan Tuhan Yesus kan sudah diselesaikan di kayu salib. Kalau kita mau menerima penyelesaian itu. Bagaimana saya menerima penyelesaian dosa di kayu salib itu? Mati bersama Kristus. Jadi kembali lagi ke situ, Pak. Kematian Kristus itu berlaku bagi kita supaya kita memiliki kehidupan. Dan kalau itu memang kita sendiri sudah melihat realita itu, maka tentu saja Kristus akan menyatakan dirinya. Karena Allah tidak, tanda kutipnya, kalau dikasih lihat tadi Yusuf itu, dia tidak tahan untuk menyatakan dirinya. Sebenarnya itu juga ada dalam isi hati Allah. Allah sebenarnya ingin menyatakan dirinya kepada kita, kepada manusia. Kemudian dalam Alkitab dikatakan kan, tapi karena dosa-dosamu. Itu nih ya. Jadi penghambatnya itu dosa-dosa itu, sehingga tidak bisa ada hubungan antara Allah dengan kita. Namun selama perjalanan itu, kalau kita lihat bagaimana mereka dari rumah bapaknya dari tempat Yusuf lalu balik lagi ke rumah bapaknya dan seterusnya, dalam kisah itu kita bisa melihat bahwa Yusuf terus tanda kutipnya memonitor mereka. Yusuf tetap melihat mereka punya perkembangan. Jadi selama kita tidak mengenal Allah, Allah tetap mengenal kita. Allah tetap mengetahui kita. Dia tetap melihat kita. Cuman kan sekarang pertanyaannya, tadi bagus karena pertanyaan itu datang dari Pak Agustinus. Yang terpenting kan bukan kita mengenal Allah, Pak. Yang penting kan bagaimana Allah mengenal kita. Dan, nah ini dia. Jadi, kita mengenal Allah. Jadi maksud saya begini, bukan hanya orang berkata saya kenal Allah, dan Allah yang bilang dia kenal itu, Allah itu tidak mengenal dia, bukan itu. Kan? Jadi terpenting bahwa dua ini harus terjadi. Allah mengenal kita, betul, bagus. Tapi kan yang penting tuh, Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Sehingga dengan dia memperkenalkan dirinya pada kita, maka kita mengenal dia. Ya. Jadi beda dengan banyak manusia. Kalau manusia kan berkata, aku mengenal Allah. Padahal Allah nggak kenal mereka. Ada ayatnya itu. Ada ayatnya. Yang terpenting, kita mengenal Allah itu karena Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Saudara-saudara Yusuf itu bisa mengenal dia Yusuf,
Bukan karena mereka dengar dari kata orang. Padahal, kalau menurut saya nih, kalau kita berandai-andai, saya percaya di seluruh Mesir tuh tahu kok, itu Yusuf bukan orang Mesir. Pasti terkenal. Apalagi dia jadi Pak Fir'aun, kan pasti ada dong silsilahnya. Pasti beritanya terdengar dong di mana-mana. Herannya saudara-saudara Yusuf nggak tahu itu Yusuf. Herannya saudara-saudara Yusuf tuh nggak tahu dia bukan orang Mesir. Dan bagaimana kita tahu kita mengenal Allah yang paling bagus seperti yang saya katakan tadi. Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Dari mana saya tahu Pak Allah memperkenalkan dirinya pada kita? Salah satu yang saya lihat yang terjadi adalah ketika dia mengungkapkan dirinya. Bagaimana dia mengungkapkan dirinya? Sederhana. Misteri-misteri ilahi itu diberitahukan pada kita. Itu Allah mengungkapkan dirinya. Dengan kita mengetahui gambarannya saja, itu misteri ilahi yang dibukakan. Yang selama berapa tahun kita hidup? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita nggak pernah tahu. Gambaran perjanjian lama itu adalah Kristus. Kok bisa dibukakan pada kita? Sekali lagi itu bukan teologi ya. Itu kita mengerti karena tuntunan roh. Kalau itu dibukakan, kalau saya melihat itu Allah ingin beracara dengan kita. Jadi misteri itu selalu dibukakan. Itu Allah mengungkapkan dirinya. Itu Allah memperkenalkan dirinya. Karena dari kita melihat misteri yang diungkapkan itu, kita mengenal Allah. Oh, Allah saya itu begini. Allah saya itu begini. Gitu loh. Sama seperti mereka mengenal Yusuf akhirnya. Dan dari yang kita sudah bahas, yang kita kenal Allah kita itu bukan kamu percaya supaya kamu hidup. Bukan, kamu percaya bahwa kamu menerima kematian dulu. Jadi kematian Kristus itu berlaku atas mereka juga. Dalam gambaran ini terlihat ya. Jadi mereka ditahan 3 hari, lalu mereka berkata siapa yang kedapatan piala itu, maka dia di-counted, dia diperhitungkan mati. Dan tahu gambaran piala itu sama seperti cawan murka Allah yang diminum oleh Yesus. Yesus yang sudah meminum cawan murka Allah. Yang sampai sekarang masih ditunggu-tunggu sama gereja. Kapan cawan murka Allah dicurahkan? Beda sekali. Yang dikatakan oleh gereja dengan yang diperlihatkan Alkitab beda sekali. Dengan seiring perjalanan kita dengan Kristus itu, maka kita akan menghilangkan kita punya pola-pola tentang Allah. Oh, Allah itu begini, Allah itu begini. Tidak. Akan hilang itu karena kita melihat realita Allah sudah mulai dibukakan, diperjelas kepada kita. Maka hidup akan nyaman kalau menurut saya, hidup seperti itu. Berada dalam dunia bukan sesuatu yang menyiksa. Jadi bukan kita punya kriteria mengenal Allah, tetapi Allah memperkenalkan dirinya. Ya, jadi tidak bisa dipakai konsep dunia untuk mengasih tahu, oh untuk kamu dikenal Allah itu harus begini-begini, bukan. Itu perjalanan hidup, tapi sekali lagi perjalanan hidupnya tadi Pak Agustin udah kasih lihat bahwa ada pertobatan, ada kesadaran diri dan pertobatan, tapi tidak berhenti di situ. Namun menerima piala, menerima cawan murka Allah, menerima kematian Kristus itu. Bahwa saya sudah mati bersama Kristus dan kemudian saya dibangkitkan, menerima kebangkitan itu. Bisa bayangkan gereja-gereja berbicara bahwa kita belum dibangkitkan. Ini dahsyat loh. Sementara untuk hidup di hadapan Allah, kita harus dibangkitkan. Jadi kalau selama kita berada dalam dunia ini tidak pernah dibangkitkan, maka kita tidak pernah hidup dengan Allah. Nah, kalau kita tidak pernah hidup dengan Allah, bagaimana kita bisa Allah menyatakan dirinya kepada kita? Karena kematian dan kebangkitan itu syarat utama untuk orang bisa hidup sitting together bersama God, gitu loh. Itu syarat utama. Tanpa itu, jangan mimpi. Ya kan? Prinsip-prinsip itu saya rasa ada di dalam kisah yang tadi. Halo Pak Jo. Sebentar Pak Tony, sebentar. Pak Agustinus? Luar biasa, dahsyat. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak JK. Iya, saya sedikit saja Pak, bahwa sebenarnya mengenai tadi, mengenal kelemahan-kelemahan kita itu, masalahnya adalah prinsip itu dijadikan pola, dijadikan formula. Jadi sebelum berdoa, akui dosa dulu, kan begitu. Jadi satu formula yang ribuan tahun itu dilakukan.
Jadi memang sangat mudah sih memahami mengapa Om Calvin tersebut punya prinsip seperti itu, Pak, karena latar belakangnya juga Semua, dia saya rasa itu nggak spesial. Om Calvin nggak spesial, karena semua agama bicaranya begitu. iya. Baik. Pak Tony, mohon maaf, saya harusnya memberikan ke Ibu Adrian dulu. Ibu Silakan. Adria, ya, sorry. Silakan Bu Adria. Ini ada 2 poin Pak yang saya tanya. Yang pertama tentang Yakub. Yakub waktu menipu Esau itu kan Pak, akhirnya dia berhasil lah ya. Lalu dia kan diberkati oleh Ishak dengan segala macam yang baik-baik ya. Allah memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi dan gandum serta dan semuanya bangsa-bangsa akan takut kepadamu. Ini kan Ishak memberkati Yakub. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, karena Ishak menipu Esau, lalu dia lari ke Laban, kemudian dia juga begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Laban. Pada akhirnya dia juga akhirnya menikahi Rahel dan memiliki anak Yusuf dan Benyamin dari dari Rahel. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari poin ini Pak, seakan-akan kok Yakub ini lupa ya Pak ya, bagaimana Ishak udah memberkati Yakub, tapi pada kenyataan Yakub ini lupa atau saya juga nggak mengerti bahwa kepanjangannya itu adalah di tangan anaknya Yusuf gitu Pak. Sementara dia sampai melarang, kamu jangan begitu, masa saya sama ibumu harus menyembah engkau, saudara-saudaramu harus menyembah engkau. Itu satu saya nggak ngerti tuh Pak, itu kenapa sampai dia si Yakub itu sampai sedemikian tidak mempercayai mimpi Yusuf. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya melihat di sini Pak, tadi kan Pahim sudah buka nih, sempat waduh hampir koneksi dengan Pahim. Waktu kejadian kelaparan yang hebat ini, itu saya ngeliatnya ini benar-benar rancangan Tuhan, bukan hanya untuk bangsa Mesir di sekitar itu aja. Memang Tuhan sudah merancangkan harus terjadi ini, karena dalam mimpi itu ada 7 tahun pelimpahan, ada 7 tahun kesusahan. Itu tujuannya apakah untuk keluarga dari Yakub gitu Pak, sehingga mereka harus datang ke Mesir itu, sehingga mereka akhirnya mencari sesuatu yang untuk penghidupan mereka. Itu aja Pak. Iya, kalau soal peranan Yakub yang tidak tahu tentang Yusuf itu memang kan ada batasan-batasan gambaran di sini yang mau diperlihatkan. Artinya Yakub dan saudara-saudaranya itu kan masih berada pada posisi di mana Yusuf belum menjadi raja. Jadi ketidaktahuan itu diperlihatkan pada mereka. Jadi, tetapi di sisi yang lain, kalau kita mau melihat dari perkataan Yakub itu jauh lebih penting. Karena perkataan Yakub itu mengartikan mimpi daripada Yusuf. Bagaimana nanti bapak dan ibunya dan saudara-saudaranya akan tunduk, akan datang menyembah dia. Itu yang terjadi ya. Karena di sini kalau kita lihat kan peranan gambaran itu kan Yakub dan saudara-saudaranya itu lebih banyak memerankan orang-orang atau tanda kutip saudara-saudara Yesus. Kalau di dalam realita Yesus pun juga kan seperti itu. Baik Maria atau Yusuf juga kan tetap harus datang kepada Yesus walaupun Yesus itu anak mereka. Ya kan? Karena kalau mereka tidak menerima Yesus yang bangkit, maka mereka tetap saja tidak menerima keselamatan. Namun kalau kita mau melihat bagaimana Maria punya ucapan-ucapan selama ketika sejak dia mau mengandung Yesus pun sudah terlihat bahwa Maria ini adalah orang yang mengenal iman itu apa. Jadi saya juga percaya bahwa Maria dan Yusuf pun datang kepada Kristus Yesus itu, ya pasti sama seperti Yakub juga datang kepada Yusuf, karena dalam ini gambaran Kristusnya kan Yusufnya, bukan Yakubnya, ya. Jadi diperlihatkanlah hal-hal seperti itu, dan ini memang cuma sebuah cerita, sebuah kisah yang dibangun supaya kita bisa melihat beberapa makna yang terjadi bagi Kristus. Karena sekali lagi intinya adalah Kristusnya, Yesusnya itu ya, bukan ya Yakubnya. Walaupun Yakub dan saudara-saudaranya punya peran sebagai bagian daripada
Yesus, yaitu orang-orang yang mau datang kepada Kristus, mereka lah yang akan mendapatkan kehidupan. Nah, kalau soal tadi bahwa kisah bahwa kelaparan ini karena Allah memberkati keluarga itu, sekali lagi Allah memberkati mereka dalam rangka membuat gambaran Kristus. Contohnya banyak di dalam Alkitab. Sama seperti Salomo lah. Salomo itu kan luar biasa sekali, luar biasa banget. Dia orang yang berhikmat, orang yang kaya raya. Tapi kan hikmat dan kekayaannya itu diberikan Allah karena Allah ingin memperagakan Kristus. Jadi memang betul ada campur tangan Allah dalam hal-hal itu. Bagi mereka pada saat itu untuk dalam rangka memperkenalkan Yesusnya sebagai gambaran. Ya, jadi tidak bisa berlaku bagi semua orang yang tanda kutipnya kalau dia berdoa seperti Salomo maka Allah akan berikan dia hikmat, maka dia akan diberikan akan kekayaan karena doanya doa Salomo. Masa kita udah baca doa Salomo nggak mempan sih? Kan nggak mungkin. Nah itu kan itu memang agamawi kan akan seperti itu modelnya. Dia akan bawa kita kepada hal-hal mistik seperti itu. Jadi gambarannya yang penting justru kalau kita tidak melihat gambarannya maka kita akan miss message yang mau disampaikan di situ. Bagaimana Bu Adria? Ada lagi yang mau yang awal mulanya pas Yakub sampai dia tuh tidak percaya dengan mimpinya si Yusuf karena kan dia lupa kalau dia itu sudah diberkati oleh Ishak. Kamu akan menjadi luar biasalah Yakub ini. Tapi tidak melihat kalau efeknya itu ada di anaknya gitu loh. Oh iya, kalau soal itu nggak ada masalah karena kan dia banyak anak sulung. Dia kan sebenarnya anak sulungnya dia yang pertama itu bukan si Yusuf, bukan. Itu kan anak sulung dari Rahel. Saudara-saudara Yusuf maupun juga Yakub itu kan tidak bisa melihat bahwa Yusuf jadi raja, itu gambarannya. Sama seperti kita nih orang percaya tidak pernah bisa melihat Yesus sebagai raja sebelum Yesus memperkenalkan dirinya sebagai raja. Begitu juga saudara-saudaranya Yusuf, termasuk bapaknya. Dia tidak mengetahui sebagai raja, Yusuf sebagai raja tanda kutipnya. Sebelum Yusuf memperkenalkan dirinya kepada mereka. Jadi orang-orang percaya yang sekarang menyanyi Yesus aku anak raja, ya itu semua seperti yang saya sudah katakan, imajinasi. Kalau Yesus belum perkenalkan diri sebagai raja kepada dia ya. Makanya di dalam kekristenan kan ada juga muncul ajaran dan ajaran sangat kuat bahwa kerajaan Allah akan datang nanti. Artinya, kalau kerajaan Allah akan datang nanti, berarti mereka itu belum dipersatukan dengan Yusuf, belum dipersatukan dengan Yesus yang sudah jadi raja. Jadi kalau kita sekarang ini belum, atau kalau kita sekarang ini masih menantikan kapan kerajaan Allah datang, maka kita masih menantikan Yesus jadi raja. Belum terjadi yang peristiwa Yusuf tadi. Padahal Yusuf kan kalau kita lihat dalam gambarannya, Yusuf tidak membiarkan keluarganya tinggal di Kanaan. Ya kan? Bahwa kamu sudah datang ke tempatku. Itu kan bahasanya tadi. Jemput bapakmu dan bawa dia ke tempatku. Nah, ini sama seperti Yesus katakan, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali membawa kamu kepadaku. Sama. Nah, bagi sebagian besar orang di dalam kekristenan, mereka belum melihat hal itu terjadi. Artinya, bagi mereka itu nanti. Padahal kalau kita lihat gambarannya, itu harus terjadi selama saudara-saudaranya masih hidup. Selama Yehuda, Benyamin, Simeon, dan yang lainnya itu masih hidup, dan bapaknya masih hidup, semuanya satu keluarga itu akan dibawa ke Mesir. Jadi, ya seperti Pak Tony kemarin katakan, Yusuf bukan datang kembali ke Kanaan, Yesus pun tidak akan datang kembali ke dunia ini. Kalau kita lihat gambarannya, justru kita, saudara-saudaranya, orang-orang percaya itu yang dibawa kepada Yesus, bersatu dengan Yesus. Itu gambarannya. Gitu ya. Oke, saya rasa itu peranan Yakub, Ibu Adria. Oke, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Adria. Silakan, Pak Tony. Ya, Pak Jo, Pak Jegah, sudah berapa yang sudah diwakilin teman-teman, termasuk Bu Adria tadi sudah menyampaikan melihat Kristus yang sama tadi saya sudah lihat seperti itu juga. Emang selama saya bilang saya pernah nonton film kerajaan gitu ya, sampai 60 episode gitu, ada yang 68 episode. Jadi kadang-kadang muncul di video ada trailernya,
Ada yang cuma pada satu episode tuh bisa sampai 40 menit, 45 menit ya. Tapi kalau muncul di video ada yang trailernya cuma 5-10 menit, saya tahu ini waktu itu kisahnya seperti ini. Oh, saya tahu ini sisi pemeran utama lagi mengalami hal-hal seperti ini. Saya tahu karena saya pernah nonton seluruh episodenya cerita kerajaan itu yang jumlahnya 60 episode segala macam itu ya. Nah, ini juga berlaku saya lihat setelah kita dibukakan tentang realita Kristus. Sekarang kita diajak kembali melihat gambaran-gambaran di Perjanjian Lama. Jadi memang jelas, oh iya ya di sini episode ini menceritakan gambaran Kristus tentang kejadian seperti ini gitu loh. Nah, khususnya di yang tadi Pak Yahya papar itu yang dari kejadian 42 sampai 47 itu, ya itu satu episode menceritakan bahwa Allah itu memberikan gambaran bahwa bagaimana dunia ini manusia dibikin begitu lapar. Kalau di kisah ini kan lapar akan gandum ya kan. Lapar akan yang menyebabkan hal-hal vital untuk kehidupan karena gandum ini topiknya ini. Bagaimana seluruh manusia seluruh bumi kehabisan makanan yaitu gandum judulnya. Nah kalau dilihat dari kacamata rohani adalah kehidupan yang sesungguhnya gitu yang satu saat akan atau mungkin sudah Tuhan lakukan bahwa membuat manusia lapar akan kebenaran, lapar akan keselamatan gitu kan. Lapar akan ya itulah yang agama ajaran semua kepengen sorga gitu kehidupan setelah kematian itu gambaran. Nah satu saat memang dunia akan lapar akan haus dan akan lapar akan kebenaran, akan mencari Tuhan. Nah ketika itu terjadi, ketika orang mencari Tuhan seperti tadi digambarkan yang tadi ke-12 atau 11 saudara Yusuf itu ketika dia datang kepada Yusuf yang menggambarkan Kristus itu, nah di situ saya lihat peran Roh Kudus Pak ya bahwa ketika dia ketemu Yusuf tidak ditanya, dia mengaku segala dosa-dosa mereka. Ya kan itu kan ada ayat juga di mana Roh Kudus akan menginsafkan dunia, akan insafkan setiap pribadi untuk mengakui segala kehopelessan dia gitu loh. Ketika orang datang ke Tuhan kan selalu akan Tuhan lihat hati orang itu apa betul-betul ini orang hanya kamuflase, hanya kepentingan sesat atau betul ingin diselamatkan, ingin butuh Tuhan gitu. Nah saya lihat itu gambaran dari 11 saudara itu seperti diinsafkan Roh Kudus mengakui segala perbuatan mereka. Nah itu yang membuat Yusuf tersentuh sampai yang tadi kita baca Pak Jeka uraikan, Yusuf sampai ingin nangis di depan mereka tapi belum mau menyatakan diri. Itu menggambarkan kerinduan hati. Tuhan ingin menyelamatkan seorang tapi tunggu sampai momentumnya dia gitu kan. Nah itu juga saya melihat di situ sehingga ketika hati manusia itu betul-betul ingin berbalik datang kepada Tuhan, akhirnya Tuhan jamah, akhirnya Yusuf menyatakan diri. Nah, itu juga tadi seperti Bu Adrian katakan bahwa itu membuktikan Yusuf juga dia sudah memerankan Kristus yang sudah bangkit, ya kan? Karena saudaranya tidak mengenal dia, rupanya pasti sudah berubah istilahnya. Nah, itu kan itu yang dijalankan oleh Kristus yang diwakili digambarkan oleh Yusuf mati dan bangkit itu. Nah seperti Yesus setelah bangkit baru 3 hari Maria udah nggak kenal ya kan, murid-muridnya ke Emmaus juga nggak kenal karena Yesus kembali kepada wajah aslinya atau sudah berubah menjadi kembali ke keaslian dia sebagai Tuhan gitu kan. Jadi berubah rupa, memang itu adalah kebangkitan. Nah itu yang saya lihat. Yang berikutnya adalah, nah kembali, kenapa Yusuf tidak dengan segala kekuasaannya, dia bisa saja dong kunjungin orang tuanya yang tadi seperti Pak JK katakan. Dia bisa datang dengan pengawalnya sepenuh gitu kan, datangin ke kampung halaman dia tuh nemu seorang ayah gitu kan. Harusnya kan selayaknya kan seorang anak yang ketemu ayah dong, bukan ayah yang harus disuruh datang ketemu anak gitu kan. Tapi inilah kembali memerankan Kristus yang sudah bangkit
yang sudah ada dalam sorga, ya kan, tahta Yusuf itu kan seperti Yesus dalam kemuliaannya gitu kan. Nah, jiwa-jiwa harus datang kepadanya, betul kata Pak JK, itu gambaran semua. Jadi semua manusia datang kepadanya, termasuk ayahnya sekalipun. Situ udah nggak bicara level ayah dan anak lagi, karena Yusuf sedang menggambarkan Kristus yang Tuhan adanya gitu kan. Jadi semua manusia datang kepadanya. Ya, jadi kalau mereka yang masih menunggu Kristus datang secara fisik ke dunia kembali, ya tunggu saja, udah 2000 tahun, nggak tahu mau tunggu 1000 tahun lagi atau sampai mati lagi, nggak ketemu, nggak datang-datang. Itu gambaran bagus, jadi kita ngerti, Pak. Jadi saya dibukakan seperti ini melihatnya. Terima kasih Pak JK, Pak Jo, lanjut. Oke. Wah, luar biasa Pak Tony melihat hal itu. Saya rasa apa yang Pak Tony sampaikan itu baik. Bahkan kalau kita bicara etika Kristen yang tadi Pak Tony sampaikan, anak kurang ajar itu, bukannya dia yang datang ke bapaknya, bapaknya yang datang kepada dia gitu kan. Tapi ya itu, akhirnya ketika kita berhadapan dengan Kristus dan bukan ajaran dan gambaran-gambaran Kristus, kita harus menghilangkan tuh aturan-aturan moral dunia. Ya, itu tidak berlaku di dalam Kristus. Justru karena gambaran-gambarannya ini sekali lagi hanya memperlihatkan Kristus, bukan moral-moral dunia. Ya. Yang belum mengerti itu Goshen tuh wakilin gambaran apa tuh Pak? Kenapa mereka harus punya satu tanah sendiri? Kalau menurut saya itu kan kekudusan, Pak. Di dalam dunia ini kita hidup dalam kekhususan, satu tempat sendiri yang kalau kita ambil lagi bagi dunia itu kehidupan kafir, orang-orang kafir. Karena padahal itu kan kehidupan kita gitu, kehidupan umat Allah. Jadi tubuh kita ada dalam dunia itu kehidupannya khusus, terpelihara khusus, ya. Oh, pantesan waktu 10 tulah yang waktu setelah nanti zaman Musa itu 10 tulah Allah turun atas Firaun, tanah Goshen tuh nggak terkena, Pak. Iya. Selamat. Iya. Ya itu kan karena memang khusus mereka kan, Pak. Iya. Nangkap. Puji Tuhan. Ya, oke, makasih Pak JK. Lanjut Pak Jo. Oke, Pak Tony. Selamat malam pulang, selamat malam Pak JK. Malam Pak Juntak. Ya, saya mungkin ada 3 di pertanyaan yang ringan-ringan saja lah. Itu mereka pertanyaan saya, Yakub itu seolah-olah isme, artinya hanya 2 anak yang seolah-olah yang diakui, yang lain tidak, hanya si Yusuf dan Benyamin. Gambaran apa yang diberikan tentang sikap Yakub ini? Gambarannya tetap ada ya. Jadi Benyamin dulu deh. Benyamin adalah gambaran Kristus yang mati itu. Makanya kepada Benyamin dikasih piala. Kenapa ditaruh piala? Kenapa penting sekali mereka bawa Benyamin? Tadi saya belum sempat terangkan soal Benyamin. Penting sekali karena Yesus yang mati ini yang akan membawa mereka bisa diterima oleh Yesus yang bangkit. Jadi makanya bagi kita sudah tahu bahwa kematian Kristus itu yang membawa kita kepada kebangkitan. Jadi tanpa mati bersama Yesus, maka tidak akan ada kebangkitan bersama Kristus. Maka Allah tidak akan menyatakan dirinya kepada kita sama seperti Yusuf. Jadi 2 ini menonjol sekali karena gambaran itu. Kalau menurut saya hanya gambaran. Di hadapan Allah sebenarnya kan cuma ada 1, Kristus saja kan. Dari 1 ini, dari Yesus yang 1 ini ada 2 peran yang dia mainkan kan. Yang pertama dia mati, dan yang kedua dia bangkit. Dan bagi kita kebangkitan itu yang penting, tapi kebangkitan ini tidak akan kita miliki kalau kita tidak memiliki yang mati. Kalau Benyamin tidak dibawa, matilah mereka semua. Nggak ada guna mereka datang ke situ. Mereka tidak akan dapatkan kehidupan. Makanya dia sangat minta Benyamin itu. 2 ini menonjol dalam kisah-kisah Yakub. Jadi bukan karena Yakub pilih kasih, tetapi 2 ini menonjol. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, memang ada spesialnya sedikit, karena itu adalah anak-anak yang dia dapatkan di masa tuanya, Pak. Ya kan? Sama lah seperti si opa kalau lagi gendong cucu, ya kan? Cucunya sangat berarti. Jadi beda lah. Ya, kita bisa merasakan dari posisi manusia, model-model seperti itu. Bagaimana si Yakub sangat menyayangi 2 anak ini karena anak-anak yang dia dapatkan di masa tua. Jadi karena apa? Karena yang lain kan udah gede. Udahlah, yang gede udah yang ini. Tapi kalau yang ini masih kecil, perlu dijaga, perlu dirawat. Nah, itu kan kalau bicara dari sisi manusianya.
Tapi kalau di hadapan Allah sekali lagi gambarnya cuma satu, yaitu Kristus. Semuanya Kristus, tetapi dia plot-plotkan begitu, Pak. Ada yang sebelum mati, ada yang setelah mati. Ya. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, Pak JK. Kita tahu Yusuf itu dijual masa muda. Ada yang mengatakan umur 17 tahun. Iya. Dan diangkat menjadi Mangkubumi umur 31 tahun. Iya. Artinya ada rentang waktu 13 sampai 14 tahun. Iya. Tapi saudara-saudara Yusuf ini terus mengingat kejahatan mereka sampai berhadapan dengan Yusuf, merasa menyesali diri sendiri. Itu gambaran apa yang diberikan di situ, Pak? Itu yang tadi kita bahas sebenarnya, Pak. Itu yang dahsyat. Kok bisa ya kejadian seperti itu? Bukan cuma 13 tahun, Pak, 20 tahunan. Karena ada 7 tahun kelimpahan. Ya. Jadi 7 tahun kelimpahan itu mereka tidak ke Mesir. Begitu masuk ke 7 tahun kelaparan, kita juga nggak tahu berapa tahun setelah kelaparan mereka masuk juga baru ke Mesir ya. Jadi 20 tahun lebih lah boleh dikatakan. Dan ya makanya kok bisa gitu? Tadi saya katakan itu. Kenapa kisah Yusuf yang diangkat dalam perjalanan mereka? Seharusnya itu kan hanya urusan keluarga, dan itu kan tanda kutipnya aib di dalam keluarga, mengusir anaknya, saudaranya. Tetapi itu yang diangkat dalam kisah cerita itu. Ya. Di sini terlihat semacam ketulusan yang tadi dikatakan diuji. Nah, kenapa mereka punya perasaan seperti itu? Saya juga kurang tahu kenapa mereka punya perasaan seperti itu. Tapi yang saya tahu itu diangkat sebagai cerita, sebagai kisah yang masuk dalam Alkitab. Dan kisah yang dimasuk dalam Alkitab ini yang kita harus lihat bahwa ternyata itu adalah semacam ada pertobatan kalau saya melihatnya. Jadi mereka merasa bersalah, mereka melihat bahwa itulah yang ini kalau kita kaitkan dengan gambaran Yesus, itulah Yesus yang dulu mereka reject. Yesus yang sudah dinubuatkan, Yusuf yang sudah dinubuatkan akan jadi raja, Yusuf yang sudah dinubuatkan bahwa mereka akan tunduk kepada Yusuf, itu yang mereka reject. Kami tidak mau. Nah, sama seperti bangsa Israel, kamu tidak mau dia menjadi Mesias. Kami tidak mau dia menjadi raja. Sama seperti agama Kristen, Yesus belum jadi raja. Yesus akan datang jadi raja. Nah, itu kan berarti mereject. Itu sama dengan kita tidak mau menerima dia Mesias. Karena Mesias itu apa? Mesias itu raja. Mesias itu punya pemerintahan, punya kerajaan. Jadi kalau kita beranggapan Yesus raja tapi kerajaannya belum datang, sebenarnya itu kita menolak raja itu. Sebenarnya kita menolak Yesus sebagai raja karena nggak ada punya kerajaan. Justru kita sudah sering bahas bahwa kitalah kerajaan Allah itu di mana dia memerintah di dalam kita. Yang menerima realita itu adalah orang yang sudah melakukan pembaruan pikiran. Jadi kesalahan-kesalahan mereka itu kalau saya lihat adalah pertobatan mereka, Pak. Jadi mereka merasakan ini semua pekerjaan Allah, ternyata kita sudah bersalah sampai kita tidak dapat memiliki kehidupan. Kalau kita pun gagal menerima kehidupan ini, maka kita akan mati. Jadi mereka terjadi situ pembaharuan pikiran, terjadi pertobatan. Jadi akhirnya mereka mengakui semua itu di hadapan Yusuf. Di sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata kita juga tidak perlu menyembunyikan sesuatu kepada Allah. Kita mau sembunyikan apa sih di hadapan Allah? Kan tidak ada gunanya. Gitu. Justru Allah senang sekali kalau kita mengungkapkan semua kita punya tanda kutipnya kesalahan-kesalahan itu. Tentu saja maksud saya kesalahan ini bukan negatif aja ya. Kesalahan-kesalahan yang kita anggap positif juga, termasuk kita percaya agama dan sebagainya, itu juga kesalahan sebenarnya. Yang seharusnya kita juga perlu bertobat dari hal-hal seperti itu. Nah itu kalau menurut saya Pak, kenapa tiba-tiba cerita-cerita Yusuf yang muncul dari omongan mereka? Kalau menurut saya ada banyak yang keluar dari mulut mereka, tetapi kisah yang ditaruh dalam Alkitab hanya yang berhubungan dengan Kristus. Sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, kenapa mereka menganggap Yusuf itu mati, sedangkan mereka menjualnya gitu? Iya, karena itu gambaran, Pak. Gambaran. Jadi Yusuf bagi mereka itu sudah mati. Udahlah, pokoknya kita udah jual, kita udah buang dia, artinya sudah tidak lagi menjadi bagian saya. Itu dianggap mati. Oh gitu. Tapi dalam kisah ini sekali lagi Yesus yang sudah mati itu yang menjadi raja. Ya. Jadi bagi mereka itu sudah mati. Bahkan bagi Yakub itu betul-betul mati, Pak. Ya. Di hadapan Allah pun kita sebenarnya sudah mati. Yesus sudah mati. Tapi memerintah. Nah, ini yang tidak mereka kenal. Yesus yang mati itu mereka tahu. Yusuf yang mati, yang mereka buang itu mereka tahu. Karena mereka yang membuangnya kan. Karena mereka yang buat dia mati. Tapi Yusuf yang bangkit,
Yusuf yang memerintah tidak mereka tahu. Sama seperti banyak orang dalam dunia ini. Kita tahu tanda kutipnya Yesus yang belum mati itu dari mana? Dari sejarahnya, dari cerita, dari Alkitab kita bisa baca. Tapi Yesus yang bangkit, itu tidak ada banyak orang yang tahu. Nah, siapa saja yang tahu Yesus yang bangkit? Yaitu yang Yesus menyatakan dirinya. Tadi Ibu Adria sudah katakan bagus. Hanya Yesus yang menyatakan dirinya kepada orang-orang itu, hanya orang-orang itulah yang tahu Yesus yang sudah bangkit. Makanya ajaran agama Kristen yang bilang Yesus akan datang, itu parah menurut saya. Dia katakan begini, seluruh dunia akan melihat Yesus kalau dia turun di atas awan-awan. Artinya kan orang yang tidak percaya juga melihat. Sementara kalau kita lihat kisah yang tadi, itu Yusuf waktu memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, itu orang-orang di situ disuruh keluar, ruangan tutup. Hanya Yusuf memperkenalkan dirinya pada saudara-saudaranya. Jadi nggak banyak orang yang tahu sebenarnya kisah itu. Walaupun nanti belakangan orang tahu kan, karena kan jemput bapaknya, orang-orang saudaranya datang semua. Tapi itu kan belakangan. Tapi waktu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dia nggak perkenalkan di depan publik. Enggak. Harusnya kan kalau mau tanda kutipnya heboh, wah dia ngomong aja depan publik begitu kan. Ternyata kan enggak. Hanya berapa orang yang tahu di situ. Yaitu mereka-mereka yang dalam ruangan itu. Ya. Oke, pertanyaan saya yang ketiga, Pak. Masalah ini kejadian 47 ya, 29. Kenapa Yakub itu minta sumpah kepada Yusuf untuk membawa dia ke tanah Kanaan kalau dia mati? Kenapa harus bersumpah gitu? Kan dia anaknya, jadi artinya tinggal minta aja gitu. Tak usah pakai sumpah, ini harus sumpah. Gambaran apa yang diberikan di sini? Kenapa Yakub minta Yusuf supaya bersumpah membawa dia nanti kalau udah mati ke tanah Kanaan? Kalau saya sih melihat itu hanya sebagai tanda keseriusan, Pak, bahwa itu harus terjadi. Ya, walaupun memang cukup berbicara begitu, tapi dengan adanya sumpah itu kan berbicara suatu yang ketetapan, tanda keseriusan, ketetapan. Jadi bukan hanya ucapan biasa. Memang harus ke sana, harus dikumpulkan bersama dengan istrinya, dengan Ishak yang ada juga di Gua Makpela itu kan. Jadi itu satu ketetapan kalau saya lihat. Sama seperti sebenarnya bukan hanya Yakub yang minta dipindahkan ke sana. Yusuf juga diminta dipindahkan juga ke Kanaan kalau dia mati. Karena gini maksudnya, kalau sekarang kita dipersatukan dengan Allah di dalam dunia, maka kita mati pun kita akan dipersatukan tetap dengan Allah. Tapi dalam gambarannya ini Gua Makpela itu. Nah, makanya Yakub mau tetap ke sana, begitu Pak. Jadi itu tetap satu kesatuan dengan Allah. Justru yang jadi masalah itu kalau Yesus belum datang, artinya kalau kita sudah mati baru kita ketemu Allah, berarti selama kita hidup kita nggak pernah ketemu Allah. Artinya gambaran ini kan tidak sesuai. Justru gambaran ini mau dikasih lihat selagi mereka masih hidup, mereka ketemu dengan Yusuf, dan kalau mati pun mereka akan bertemu juga dengan Yusuf gitu kan di Gua Makpela itu, karena Gua Makpela itu gambaran orang-orang percaya yang dikuburkan di situ. Perubahan dari menjual kepada mati itu saya melihat itu perubahan paradigma, Pak. Jadi gitu. Jadi sama seperti kita sekarang kalau kita tidak melihat Yesus mati, maka kita tidak akan tanda kutipnya menaruh sesuatu yang penting terhadap kematian itu. Nah, saudara-saudaranya melihat mati itu lebih penting daripada menjualnya. Mereka melihat itu efeknya, dan mungkin itu yang mungkin saja nih yang kita bisa bayangkan, itu bisa saja mungkin sebagai efek dari sekian tahun ya bapaknya berduka. Ya kan bapaknya kan berduka tuh selama sekian tahun itu perjalanan Yusuf itu. Nah bayangkan itu kondisi dalam rumah, akhirnya ya sudahlah, memang itu sudah salah kita kok bapak kita sampai berduka begini. Jadi sudah terjadi perubahan paradigma dalam mereka, sehingga akhirnya Yusuf sudah dicap mati oleh mereka. Apalagi nggak ketahuan kabarnya kan? Ya. Oke. Terima kasih Pak JK. Ya, Pak, terakhir yang Pak JK katakan tadi bahwa itu gambaran siapa Yusuf ketika dia mengenalkan dirinya kepada saudaranya itu benar-benar persis seperti yang Yesus lakukan. Ketika Yesus waktu bangkit, setelah bangkit mengenalkan dirinya kepada murid-muridnya terkunci dalam satu ruangan. Iya. Mirip sekali Pak. Jadi betul-betul nih gambaran Kristus yang
yang mirip gitu diperankan oleh Yusuf ini, Iya. Yesus yang telah bangkit. Itu Dan- saja Pak. Dan itu yang missing di dalam kekristenan. Benar-benar missing karena di dalam agama Kristen kita diajarkan, ini sorry ya karena saya sering sekali ngomongin agama Kristen karena memang itu kan agama kita. Harusnya diomongin dong, agama kita masa didiemin. Ya. Jadi maksud saya ini, di dalam agama Kristen kita diajarkan Yesus yang turun nanti memperkenalkan diri kepada publik. Dia yang dulu bangkit aja tidak pernah memperkenalkan dirinya pada publik, masa dia tunggu dia datang baru perkenalkan diri pada publik? Kalau menurut saya itu melenceng daripada melihat Yesus yang kita kenal ini. Bagaimana sih dia, gitu kan? Harusnya kan kita kenal. Kalau mau populer, kalau menurut saya nih, kalau mau populer, harusnya Yesus waktu bangkit datang aja ke Kayafas. Nih, saya yang kamu salibkan. Iya kan, dia datengin satu-satu. Kok herannya dia nggak datengin gitu loh. Itu bagaimana kalau mau kayak begitu? Harusnya kan kalau kita mau bicara secara kekuatan manusia, kalau dia muncul seperti itu, wah semua dunia percaya. Di Alkitab akan tertulis, Yesus datang berjalan kepada Kayafas. Setelah dia bangkit. Harusnya kan seperti itu. Tapi ternyata kan tidak begitu Tuhan kita. Tidak. Iya. Nah, Tuhan kita mulai mengenal Yesus ini, pribadi dia ini. Ternyata dia nggak akan perkenalkan dirinya pada dunia. Dan eksklusif. Itu tertulis loh, bahwa dia tidak akan memperkenalkan dirinya pada dunia, itu tertulis. Dan dia hanya memperkenalkan diri pada saudara-saudaranya atau orang-orang yang dipercaya, dan gambarannya juga begitu. Iya. Ini yang penting kan gambarannya sekarang. Pas benar. Iya. Iya. Justru kalau tidak sesuai gambarannya, ini yang menjadi masalah. Betul, blueprintnya meleset. Iya, betul. Jadi kalau bahasa gaulnya Pak, kalau saya istilahkan tuh ternyata memang Tuhan bukan murahan gitu ya kan, dia tidak mengenalkan dirinya kepada sembarang orang. Karena ada ayatnya mengatakan jangan membuang mutiara kepada babi juga ya kan, memang klop itu betul. Karena Tuhan menyatakan diri kepada orang-orang fasik, orang yang tidak membutuhkan dia, bisa dikata-katain kali Tuhan Yesus menyatakan diri, ngapain tuh? Oh iya dia nggak peduli dia mau segagah apapun, pasti diejek-ejek, dikata-katain orang dunia gitu kan. Ternyata memang Tuhan tuh luar biasa itu Pak. Thank you Pak. Oke Pak. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam konklusi. Ya silakan Pak JK. Iya, dari apa yang sudah kita lihat gambaran mengenai Kristus di dalam Perjanjian Lama ini, kita bisa melihat beberapa prinsip utama yang jelas diperlihatkan bagaimana dunia berada dalam bencana. Mereka semua yang ada dalam dunia itu memerlukan kehidupan. Dan hanya ada satu yang bisa memberikan kehidupan. Yusuf. Ya, gambarannya itu Yusuf. Yesus itu sendiri yang bisa memberikan kehidupan. Bahkan pun kalau orang datang kepada Fir'aun, maka Fir'aun akan refer kepada Yusuf. Hanya Yusuflah yang bisa memberikan kehidupan. Tidak ada yang lain. Dan dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah membawa orang-orang yang lapar ini datang kepada Yusuf. Seluruh dunia dibawa datang kepada Yusuf. Pertanyaannya ada yang mau datang atau tidak. Tapi kondisi itu menyebabkan orang tidak punya pilihan, harus datang kepada Yusuf. Cuma tinggal apakah dia mau memilih atau mau percaya, kondisi itu tergantung pada orang-orang tersebut. Dan saudara-saudaranya Yusuf memilih untuk datang kepada dia, walaupun dia sudah ditetapkan Allah untuk menjadi penguasa atas mereka, walaupun dia sudah ditetapkan Allah untuk mereka menyembah kepada dia, tetapi dia itulah yang ditolak oleh mereka. Dan sekarang tidak ada pilihan lagi mereka. Apakah mati ataukah hidup? Hidup, dia harus datang kepada Yusuf. Soal dia kenal, itu soal belakangannya. Karena nanti Allah yang akan menggiring mereka kepada pengenalan itu. Atau asalkan mereka mau menerima pertobatan dan juga mau menerima kematian Kristus itu. Bagi kita yang ada di dalam kehidupan dunia ini juga seperti itu. Tentu saja perjalanan kita ketika kita menerima Kristus, kita tidak pernah mengenal dia. Dan tentu saja perjalanan kita akan mulai hati kita dikoreksi, ya, diuji, diperlihatkan bagaimana kita, sehingga kita sampai kepada ketulusan, sampai kita kepada kejujuran di hadapan Allah akan segala ketidakpengenalan kita akan dia. Karena apa? Karena tentu saja ada satu yang menjadi fokus di situ. Bagus sekali kalau saya melihat mereka memerlukan kehidupan.
Jadi selama kita tidak pernah berpikir bahwa kita perlu kehidupan, maka kemungkinan segala berkat-berkat Tuhan yang diberikan kita akan reject. Sama seperti saudara-saudara Yusuf itu, bahkan Yakub pun memperlihatkan tersebut ketika semua gandum sudah diterima di pertama kali mereka menerimanya, maka dia tidak mau melepaskan anaknya itu. Dia tidak rela itu dibawa. Benyamin tidak boleh dibawa. Sampai kepada satu keputusan bahwa dia memerlukan hidup. Saya melihat itu juga bagi kita yang sudah percaya. Selagi kita berpikir Yesus itu sudah menjadi milik saya, dan kita tidak pernah berpikir bahwa saya memerlukan hidup. Apa itu memerlukan hidup itu? Kalau kita lihat dari gambaran tadi itu ketika Yusuf memperkenalkan dirinya. Jadi selama Yusuf tidak memperkenalkan dirinya kepada mereka, maka mereka tidak akan dibawa ke Mesir. Dan Yusuf bisa memperkenalkan dirinya pada mereka sekali lagi melalui proses pembaruan pikiran serta membawa Benyamin adiknya, membawa kematian Kristus bersama dengan dia. Dan kita bisa melihat juga tadi bagaimana mereka dituduh sebagai spy, ya, pengintai. Banyak sebenarnya di dalam kekristenan sekarang ini orang cuma menjadi pengintai kalau menurut saya. Mereka cuma ingin tahu ada apa sih di Mesir, ada apa sih dalam Kristus, bagaimana sih kisah-kisah Kristus. Ya, tetapi mereka tidak mau mengenal penguasa itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dengan kebutuhan yang mereka perlukan, itu yang membuat Yakub mengirim anak-anaknya, bukan untuk mengintai. Jadi ini juga kita harus melihat bahwa kita bukan hanya ingin tahu Kristus, apa sih, tetapi ada satu kebutuhan. Dan saya melihat ini yang paling inti. Ya. Anda dan saya akan mereject Yusuf itu kalau Anda dan saya mendapatkan gandum. Tapi kalau kita melihat bahwa saya perlu gandum itu seterusnya, bahwa saya perlu kehidupan itu seterusnya, sama seperti Yesus berkata kepada wanita yang di sumur Yakub itu, kalau engkau tahu yang ada di depanmu ini bisa memberikan engkau air kehidupan, maka engkau akan memintanya. Sama seperti itu. Jadi gambaran-gambaran ini jelas terlihat di situ, ya. Bagi kita yang sudah percaya, bagi kita saudara-saudaranya, sama seperti saudara Yusuf kepada Yusuf, dia berikan mereka gandum. Dia akan selalu mengundang kita dengan rasa lapar itu. Terus, sampai suatu waktu kita mau menerima dia. Dia memperkenalkan diri dia kepada kita. Jadi menerima dia itu bukan menerima gandumnya saja. Tapi menerima dia itu adalah ketika Yesus perkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan kehidupan yang kita hidupi itu. Dia berikan kita seluruh paket itu sebenarnya. Jadi saudara-saudara Yusuf itu sebenarnya sejak mereka datang pertama, satu paket seluruhnya. Sebenarnya Yusuf itu juga sudah menjadi milik mereka. Tetapi tidak bisa dimiliki mereka karena Yusuf tidak memperkenalkan dirinya pada mereka. Jadi tapi dia berikan makanan-makanan pada dia. Nah, saya melihat tuntutan bahwa kita memerlukan kehidupan itu sampai tanda kutipnya kehidupan itu betul-betul menjadi milik kita. Itu merupakan perjalanan kita yang seharusnya selama kita masih berada di dalam dunia ini. Selagi tidak, maka kita akan tetap menjadi rasa lapar. Kita datang, dapat makanan, dapat berkat Tuhan, sudah puas, selesai, kita lupa bahwa kita perlu Yusufnya. Kita perlu Yusufnya, bukan hanya berkat-berkatnya. Kita perlu Kristusnya, bukan hanya berkat-berkatnya. Namun ketika kita mendapatkan Kristus, ketika Kristus menyatakan dirinya kepada kita, maka kita akan melupakan akan kelaparan itu. Kita lupa lagi akan saya perlu hidup. Kenapa? Karena sekarang saya sudah memiliki hidup itu. Itu yang terjadi kepada saudara-saudara Yusuf. Mereka bukan hanya melupakan tanda kutipnya dosa-dosa mereka, tetapi sekarang mereka justru sudah bersatu dengan Kristus, dengan Yusuf. Mereka tinggal di mana Yusuf berada. Jadi kita dibawa kepada Kristus supaya kita bisa tinggal bersama di mana Kristus ada, di situ pula kita berada. Nah, ini bisa bayangkan kalau kita berada di antara, kalau kita tinggal di tengah-tengah keberadaan penguasa itu, bukankah kita akan lupa kelaparan kita? Kita tidak lagi memerlukan gandum karena kita berada di tengah di dalam lumbung gandum itu. Saya rasa itu dulu Pak. Oke, terima kasih.